Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kegiatan tutorial webinar 3, yang mana pada hari ini kita melaksanakannya agak di malam hari di Bapak Ibu ya, jam 7 malam, karena ada beberapa hal, terutama terkait aktivitas yang siang hari, yang kebetulan kita juga ada, kita sedang ada kegiatan tadi, jadi tidak bisa ditunda Bapak Ibu, jadi mohon maaf sekali lagi saya memindahkan kegiatan kita jadi malam hari. Oke, sebelumnya di sini ada 4 orang Bapak Ibu sudah hadir, ada Bu Atina, Bu Naomi, Pak Dimas, Bu Nurlaili, dari total 15 mahasiswa sebenarnya ya, Bapak Ibu ya. Dari total sebenarnya 15 mahasiswa. Oke, baik. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau kita lihat di agenda perkuliahan gitu Bapak Ibu ya, agenda tutorial kita, aktivitas belajar 9-10 ini atau masuknya kepada kegiatan belajar 9 gitu, kegiatan belajar 10 ini, Bapak Ibu itu sebenarnya sudah diminta untuk membuat artikel dalam bentuk yang utuh. Namun kemudian sebelum itu kita kemarin baru membahas atau baru menunjukkan atau baru melaksanakan atau baru menugaskan, Bapak Ibu sudah mengerjakan, yaitu terkait artikel tugas 2 begitu kan lebihnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang diharapkan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah masuk ke tugas 4. Tugas 4 ini sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya Bapak Ibu itu belum bisa sepenuhnya mengupload tugas 4 kalau naskah Bapak Ibu itu pertama belum selesai, yang kedua meskipun karya naskah tapi jika dari segi konten, dari segi struktur, dari segi kerapihan dan sebagainya belum memenuhi, Bapak Ibu juga belum diperkenankan untuk mengupload tugas 4. Nah, maka dari itu, fokus kita pada hari ini adalah kita akan melihat tulisan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kembangkan, yang sudah Bapak Ibu coba tuliskan, kemudian kita akan coba berikan masukan, komentar, dan sebagainya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu memperbaiki, ketika ada teman-teman yang lain mencoba untuk memperbaiki, dapat gambaran kira-kira bagaimana memperbaikinya. Nah, maka dari itu, monggo siapa di sini yang mau coba untuk sharing tulisannya. Bu Adina boleh, Bu Naomi boleh, Bu Nurlaili boleh, Pak Dimas dipersilahkan juga. Monggo, siapa yang ingin coba share Bapak Ibu? Seadanya dulu saja, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau coba sharing Bapak Ibu? Maaf Pak, ini Monggo Bapak dimulai Ibu. dari tugas berapa Pak? Yang terakhir saja Bu, yang sudah bentuknya itu adalah artikel penuh menggunakan template yang kemarin sudah di-share. Monggo, di-share aja Ibu. Tugas 3 berarti ya Pak? Iya. Gimana yang nge-share? Oh, bentar ya Pak. Iya, boleh silakan Ibu. Bisa saja nanti biar nanti tulisan Bu Adina nanti kita komentari bersama Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu juga melihat. Nah, kenapa mengharapkan seperti ini? Karena kalau nanti yang di-share adalah tulisan dari kami, contoh yang sudah kami berikan, cenderungnya itulah contoh yang sudah selesai direvisi Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan menemukan kesulitan yang berbeda. Nah, alhamdulillah sudah terlihat Ibu, mangga Ibu, sudah terlihat. Dalam bentuk dokumennya saja boleh nggak Bu? Dalam bentuk Word-nya saja Bu? Di laptop satu lagi Pak, ini saya Oh baca. iya, iya. Baik, baik, tidak apa-apa Bu. Boleh pakai yang barusan juga, tidak apa-apa.
Bentar ya. Ini baru saya download juga pun dari learning. Bentar ya, Pak. Oke, Ibu. Bapak Ibu yang lain juga boleh silakan mempersiapkan artikelnya sehingga nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, yang ingin dikonsultasikan, kita bisa munculkan secara bersama-sama. Oke, baik. Gini punya Pindah, Bu. saya, Pak. Gini. Oke, langsung ngobrol saja, Bu, ya. Nah, oke. Ini aja, Bu. Oke, baik. Bu Adina, judulnya tadi apa, Bu, ini, Bu? Punten. Ini. Oke, bisa diperbesar sedikit, Bu? Gimana, Pak? Tidak usah pindah di sini aja. Oke, itu Ibu, itu yang angka 100%-nya ditambahin, Bu. Oh, ini ya. Iya, oke. Nah, Bu Adina, di sini Iya. Bu Adina mengambil judul, apa namanya, judulnya itu adalah efektivitas penggunaan media permainan edukatif dalam meningkatkan minat belajar matematika peserta didik pada siswa kelas 5 SDN 013 Bahtera Makmur, Kecamatan Bagai, Sinembah, Rokan Hilir, Riau. Kan begitu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Oke. Catatan yang pertama adalah untuk judul yang Ibu ajukan cukup sampai kepada kelas 5 SD. Itu saja, Bu. Ke belakangnya dihapus saja. Oh, ikut ya, Pak. Ya, jadi nanti judulnya itu adalah efektivitas penggunaan media permainan edukatif dalam meningkatkan minat belajar matematika peserta didik pada atau cukup sampai ini saja, Bu. Jadi belajar matematika peserta didik kelas 5 SD. Udah gitu aja, Bu. Oh, berarti sampai kelas belajar matematika kelas 5 SD gitu ya, Pak? Iya, begitu saja, Berarti cukup. peserta didik dan peserta didiknya dihapus ya, Pak? Pada siswanya yang dihapus, Bu, pada siswanya yang dihapus. Oh, pada siswa. Ya, pada siswanya yang dihapus, Ibu fokus ke jadi minat belajar matematika peserta didik kelas 5 SD, udah gitu aja. Oh, iya, Pak. Ke bawah ya, Pak? Iya. Oke, dicatat, Bu, ya, nanti langsung diperbaiki, Ibu. Iya, Pak, ini udah saya catat. Heeh. Kayaknya kalau misalnya pakai yang level Word-nya langsung enak tuh, langsung tinggal diperbaiki aja. Iya, maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, tidak ada salahnya kok, Bu. Oke, selanjutnya untuk di ini, itu Ibu tolong dihapus tulisan mahasiswa dan dosennya, tidak ada mahasiswa, tidak ada dosen dalam penulisan karya ilmiah, Ibu. Oh, Jadi jadi cukup mhm. cukup program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka, kemudian koma, Ibu kotanya di mana. Nah, Oh, oh iya. yang saya juga sama, Rizky Zakwandi, program studi Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia, koma, Bandung, gitu aja, Bu. Oke, Pak. Oke. Berarti mahasiswa sama dosen hapus ya, Pak? Ya, Bu, tidak ada dalam penulisan karya ilmiah kita tidak pernah membedakan siapa dosen, siapa mahasiswa. Bahkan ketika Bapak Ibu menulis karya ilmiah yang terlibat misalnya dalam penulisan itu adalah siswa SD, tulis saja tidak apa-apa nama siswa. Tapi dengan catatan kontribusinya harus jelas seperti apa, begitu, Ibu. Iya. Ini ke emailnya, Pak, udah nggak? Emailnya cukup email Ibu saja sudah. Oh, Oke. iya. Oke, kemudian di sini penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penggunaan media permainan edukatif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Titik. Oke. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimental desain ya. Eh, Iya. Sampel terdiri dari bla 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 bla. Oke. Kalau yang eksperimen semu itu yang gimana, Ibu? Maksudnya, Bu? Yang ini, Pak. Ini kayaknya salah juga, Pak. Saya sebenarnya bukan eksperimen semu, di bawah udah saya ganti sama extreme exam gitu, Pak. Kayak apa? Evaluasi langsung. Ini salah saya nih, Pak, di sini. Enggak. Sebenarnya Oh, saya iya. membuat eksperimen semu pertama dengan cara yang tidak langsung, tapi saya rubah dengan cara yang langsung dengan melalui post test dan pretest gitu, Pak. Oke 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 Mhm. oke. Berarti nanti diperbaiki ya, Bu, ya. Iya, Makanya Pak, saya ini. ini saya hanya menanyakan, sebenarnya boleh-boleh saja Ibu menggunakan desain eksperimen semu, tapi harus jelas seperti apa, kan begitu, Ibu, ya? Iya, Pak, ini salah tadi belum saya rubah. Lupa, maaf ya, Pak. Tapi di Oke, bawah udah baik, saya Bu. rubah kok.
Ya, baik-baik Ibu. Oke, itu yang pertama. Kemudian, sama di sini juga Bu, ke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menuliskan karya ilmiah, sebisa mungkin Bapak Ibu si sampelnya itu anonim, tidak terdeteksi secara spesifik. Maka dari itu, tolong dibuat agak samar terkait di mana penelitian ini dilakukan. Contoh misalnya di sini, sampel terdiri dari 10 siswa kelas 5 SD di Rokan Hilir Riau, gitu aja sudah. Tidak perlu disebutkan di SD berapa-berapanya. Cukup sampai ke Hmm. level kecamatan saja. Nah, ini kecamatannya kan ini misalnya di siswa kelas 5 SD di Rokan Hilir Riau yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yang dimaksud seperti apa, Ibu? Punten? Aduh, Assalamualaikum Pak, hari sesuatu izin bergabung Pak. bentar ya Oh, Pak. monggo monggo Pak ya. Bagaimana Bu maksudnya yang purposive sampling ini, Bu? Purpose sampling ini dengan sampel yang acak Pak. Enggak, misalnya ini 10 orang di dalam kelas ini nggak benar-benar 10 orang. Jadi saya ngambil sampel yang acak dan kayaknya di dalam penelitian itu lebih mudah gitu nggak Pak? Oh, jadi Ibu tidak mengambil satu kelas ya, Bu ya? Enggak pakainya kalau satu kelas rame kali gitu. Oh, di sekolah Ibu ada berapa siswanya satu kelas, Ibu? Ada 30 gitu Pak. Jadi saya ngambil sampel ini karena menurut saya dengan siswa yang memang benar-benar kurang minat belajarnya ketika saya masuk gitu. Oh, oke. Nah, Boleh nggak itu Pak? boleh boleh Ibu. Kemudian tapi Ibu di sini perlu dijelaskan teknik purposive sampling yang ya dijelaskan purposive samplingnya seperti apa. Contoh gini kan ya, yang dipilih melalui teknik purposive sampling khususnya untuk siswa yang memiliki minat belajar paling rendah. Gitu aja, Bu. Jadi purposive samplingnya nggak usah dihapus bacaannya, tapi buat dalam kurung gitu, Pak. Iya, dibuat dalam kurung sebagai tambahan bahwasanya yang kita maksud dengan purposive sampling di sini adalah samplingnya itu ditujukan kepada siswa yang benar-benar memiliki minat belajar yang paling rendah. Nah, begitu. Biar kita jelas saja, Bu. Oh, kita jelasin singkat aja ya, Pak ya. Iya, karena kan yang namanya purposive sampling itu kan dia punya punya maksud dan tujuan tertentu. Nah, kita harus Heeh. jelaskan gitu maksudnya, Bu. Oke, Bu ya. Oh, baik, Pak. Oke, penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap, pretest, siklus pembelajaran, sebanyak 3 kali, dan post-test. Nah, kalau menggunakan pola seperti ini, siklus pembelajaran, nanti Ibu tolong di bagian desain, dipertegas juga bahwasanya tahapan eksperimen desain eksperimen yang kita lakukan bukan hanya tadi Ibu Bu ya, pre-eksperimental design, tapi juga perlu diperkenalkan bahwasanya saya tidak sepenuhnya menggunakan pre-eksperimental design, tapi tahapan atau metode yang saya gunakan, metode eksperimen atau lebih lanjutnya itu adalah bentuk prosedur penelitian saya merujuk kepada penelitian tindakan kelas. Kenapa dikatakan dengan penelitian tindakan kelas? Karena di sini Ibu ada siklus pembelajaran yang diulang sebanyak 3 kali. Nah, begitu Ibu. Jadi tadi jadi saya harus revisi di mana nih, Pak? Nah di bagian atasnya Bu, kan tadi dikatakan sama Ibu metode kuantitatif dengan desain eksperimen. Ibu ganti sama eksperimen yang pre-eksperimen Bu ya. Iya, apa, Pak? Ini evaluasi mandiri apa sih tadi? Ekstrem apa sih? Ada nanti di bawah saya. Oke, nah nanti tambahkan, nah bentuknya dengan lebih lanjut, prosedur atau tahapan penelitian menggunakan uh, menggunakan kerangka Evaluasi penelitian. mandiri tadi. Iya, lebih lanjut, ditambahkan saja lebih lanjut, kegiatan penelitian dilakukan mengikuti prosedur penelitian tindakan kelas dengan 3 siklus, begitu kan Bu ya? Iya, iya benar, Pak. Iya, itu saja Bu. Oh, iya. Oke, Pak. oke. Sudah bagus Ibu, abstraknya sudah bagus, tinggal bagian yang tadi sedikit saja perbaikannya untuk bagian abstrak. Ke bawah lagi, Kemudian Pak. untuk kata kunci, media pembelajaran inovatif, minat belajar, inovasi pembelajaran, oke sudah bagus kata kuncinya. Kemudian, monggo kita lanjut ke bawah Bu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Kemarin di tugas 2 sebenarnya Bapak Ibu kan diminta untuk belajar atau menggunakan kutipan Bapak Ibu ya? Hmm, iya. Betul ya Bu ya?
Di ini apa ya kutipan langsung dan tidak langsung ya, Pak? Iya, betul. Kemarin itu kita bahasannya adalah bagaimana menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Oke. Di video sebelumnya, Bapak Ibu tentunya sudah kita kenakan bagaimana menuliskan kutipan jika ada nama orang yang jumlah katanya itu 2. Contoh di sini Nur Aisyah. Nah, ada yang masih ingat Bapak Ibu? Kira-kira kalau misalnya dia Nur Aisyah yang dituliskannya siapa? Nur Asia ini, Pak. Oh, maaf, Nur Asia. Yang dituliskannya bagaimana, Bu, cara penulisannya kalau yang di bahasan 2 minggu lalu, Bu? Asia. Nah, yang ditulis hanya Asia saja, Ibu ya, Bu Nur Laili ya? Oh, Iya. Iya, yang ditulis Asianya saja, Ibu. Asia dan N-nya betul, Harjoni, 2021. Nah, begitu, Bu. Jadi tidak perlu nama lengkapnya dituliskan. Nama belakangnya saja. oh iya, Pak. Oke. Nah, masih ingat ya, Bu Nurali. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga masih ingat ya. Oke, Iya. kemudian Bapak Ibu yang kedua, jika Bapak Ibu konsisten menggunakan halaman tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya opsi, saya tidak mau menggunakan halaman, konsisten juga jangan menggunakan halaman. Nah, di sini Bu Adina mungkin ingin menggunakan halaman, tidak apa-apa, silakan saja konsisten menggunakan halaman begitu. Begitu ya, Ibu Pak, ya? Pak, Iya, Bu? saya lihat kan ada tugas-tugas yang lain punya teman saya, mereka pakai halaman gini kan bahasa Indonesia kan, ada yang pakai Iya. bahasa P gitu, gitu, nggak. Jadi apa bedanya itu, Pak? Kalau Kita Ibu menggunakan bahasa Inggris, apa namanya, kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, dia biasanya pakai P titik patch. iya. Kalau Ibu Sebenarnya menggunakan, pakai apa, Pak? nggak ada yang salah kok, Bu. Dua-duanya Oh, betul. Tinggal kita hmm. preferensinya seperti apa. Kalau kita ingin konsisten menggunakan bahasa Indonesia, ya kita menggunakan HLM atau halaman, gitu aja. Jadi ini nggak salah nih, Pak ya? Pak. Nggak ada salah, nggak apa-apa itu. Hmm. Oke, terus Bu, ke bawah, Bu. Oke, nah, nah, Oke. Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang bagian bawah ini Global Education Journal, ini betul atau salah? Sudah tepat Bapak Ibu menurut kalau pengutipannya seperti ini? Belum. Nah, harusnya bagaimana Bu Nurlaili? Nama penelitinya, Nggih. Mhm. tahun, Oke. halaman. Oke. Nah, betul ya Bu Nurlaili ya. Jadi Bapak Oh, Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan kutipan dari referensi jurnal yang dituliskan tetap sama Ibu. Yang dituliskan itu nama penulisnya atau penelitinya tadi kata Bu Nurlaili. Nah, sebenarnya sama saja dengan yang poin nomor di atasnya itu SOFA, 2023. Nah, itu Bapak Ibu ya. Bu Adini oh, diperbaiki ya Bu Adina ya. iya. Jadi Berarti bukan Kak, nama jurnalnya Ibu. ini ini jenis jurnalnya gitu. Iya, nah yang kita tuliskan di sini itu adalah tetap nama penulisnya. Oke? Iya, Pak. Oke, gitu Ibu ya. Ya, Kemudian Pak. Bu, yuk Bu, kita ke bawah Ibu sambil mengecek kerjaan Ibu ya. Sebentar Bu di situ. Oke. Oke, nah di sini bagus Bapak Ibu, kalimat terakhir yang dikemunculkan oleh Bu Adina itu sudah bagus. Di bagian sini Bu Adina mengatakan bahwasannya dari permasalahan yang disajikan sebelumnya ditunjukkan, oh saya di artikel ini tujuannya adalah A atau B gitu kan ya. Nah, sudah bagus ini di bagian terakhir, bagian sebelum metode itu. Kemudian dijelaskan juga manfaat secara umum yang diharapkan apa gitu. Nah, memberikan kontribusi dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, ini sudah bagus ya Ibu ya. Oke, Oke, makasih, Pak. untuk yang itu. Tinggal nanti bagian pendahuluan itu Ibu nanti memperbaiki Iya. apa namanya? Hanya memperbaiki kutipan-kutipannya saja. Nah, Pak, yuk sedikit kita masuk ya Bu, boleh nanya, Bu. Pak. Pak, Boleh. ini saya lihat kan, Pak, katanya kalau memang kita ngambil kutipan di sininya ini kita masuk satu gitu, Pak. Satu Masuk satu. Ini nampak nggak, Pak? Maksudnya ini di tab ke dalam apa hanya Oh, seluruhan gitu? enggak Bu, itu mah kan ini kan kita bagaimana menulis paragraf biasa toh. Kalau dalam bentuk paragraf, ciri-ciri paragraf mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika kita mengajarkan kepada siswa-siswi kita, anak didik kita, kalau ciri-ciri paragraf itu dimulainya dengan apa Bapak Ibu?
Ada bagian yang menjorok ya ke dalam ya? Iya, tapi tadi saya lihat kan Pak, kaidah penulisan katanya jika apa namanya, jika ada kutipan langsung atau tidak langsung menjorok ke dalam dan kalau nggak ada dia seperti biasa seperti ini. Oh enggak, Bu, semuanya tetap harus menjorok ke dalam. Oh iya Pak, berarti ini harus menjorok semua ya? Ya, nah tergantung nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan template dari jurnal tertentu. Memang ada beberapa jurnal yang dia tuh untuk paragrafnya tidak menggunakan jorok ke dalam, tidak menjorok ke dalam. Ada juga seperti itu. Nah, tapi pada umumnya jurnal itu tetap akan membuat ya layaknya kita menulis biasa karena kita yang namanya menulis karya ilmiah ini Bapak Ibu sama kita menerapkan apa yang kita ajarkan kepada siswa-siswi kita. Yaitu harus jelas mana yang induk paragraf, mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas. Dalam satu bacaan misalnya bagian pendahuluan mana yang ide pokoknya, kemudian yang mana paragraf pendukung, kan gitu ya. Sama persis Bapak Ibu. Sama persis. Jadi kita di sini adalah menerapkan atau mengamalkan apa yang sudah kita ajarkan. Bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Iya Pak. Oke. Wah, Begitu nggak Ibu? Oke. iya. Ke metode ya Pak. Ya, nah ini metodenya masih eksperimen semu Ibu. Iya, tadi dibawa di sini udah saya ganti Pak. Oke. Tadi gitu saya ganti dengan ada gitu. Nah ini lupa di atasnya. Karena ngerjainnya Ya. udah dari kemarin-kemarin saya lupa. Iya, enggak apa-apa, Bu. Sampai bertahap saja, Ibu, ya. Iya. Oke, penelitian ini menggunakan oke. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bagus, Bu Aldina sudah mulai menjelaskan apa itu pendekatan penelitian yang digunakan. Meskipun pada template yang saya sajikan belum meminta, Bu, ya. Sebenarnya tidak meminta pendekatan ya. Iya, ini enggak. Tapi nggak apa-apa, mungkin Bu Dina sudah apa namanya sudah banyak membaca artikel dan memiliki preferensi yang berbeda, tidak apa-apa. Bagus, bagus, bagus. Ya. Oke, desain penelitian ini memungkinkan yang sebutnya sampling. Nah, Bapak Ibu, untuk sampling sama kayak tadi Ibu ya. Karena di sini Ibu menggunakan yang namanya purposive sampling, artinya Ibu harus jelaskan kriteria siswa seperti apa. Kan kalau yang namanya purposive itu dia bermaksud, ada tujuan tersendiri, ada apa namanya, ada kriteria tertentu lah bahasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Iya. Kenapa tidak semuanya diambil? Kenapa tidak benar-benar acak? Karena kan ini acak tapi ada tujuannya kan begitu ya, ada Iya. maksud dan tujuannya. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini perlu jelaskan untuk bagian samplingnya itu apa kriteria atau tujuan atau rambu-rambu seperti apa yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, monggo Ibu terus ke bawah Ibu. Nah, sama di sini Ibu ya. Tolong disembunyikan Ibu, jangan Iya, dituliskan iya. SDN 13 Bahtera Makmurokan Hilir Huriaunya ya. Ya baik, Pak. Oke, nah ayo lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk instrumen penelitian, Bapak Ibu sekali lagi ketika Bapak Ibu menuliskan artikel ilmiah, hindari, jangan biasakan menggunakan apa namanya daftar poin. Ini kan list ya Bu ya Bapak Oh, Ibunya kalau iya, bahasa di itu. Ini kan dia adalah poin per poin. Jangan Bapak Ibu sajikan saja dalam bentuk yang di atas itu. Bentuk artikel, bentuk paragraf biasa saja. Nah, Oh, nanti iya, nanti Pak. dibuatkan dalam bentuk kalimat ya. Iya. Baik, Pak. Oke. Nah, selanjutnya untuk instrumen penelitian ini Ibu perlu kembangkan sedikit lagi Ibu ini. Apa yang perlu dikembangkan? Di sini kan Ibu ada tadi pretest dan posttest, betul nggak Bu ya? Iya, benar, Nah, Pak. pretest posttest itu kan tadi yang diukur minatnya atau apanya Bu tadi Bu? Iya, minat dan ini perkembangannya lah, Pak. Karena kan ada 3 tahapan gitu kan, Pak. Iya. Heeh. Jadi dari yang prioritas itu ada apa namanya, ada post-test itu ada simulasi dulu gitu, Pak. Jadi sebelum memasuki Mm-mm. siklus, ada tes dulu. Setelah itu kami melakukan siklus 1, 2, dan 3 gitu. Selesai siklus ini, saya melakukan pretest terakhir prates itu. Itu belum saya lakukan, Pak. Makanya ini sebenarnya masih draft aja sih. Oke. Belum apa. Pretest dan posttestnya itu soalnya soal matematika atau Iya, kuesioner Pak. saja Bu? Soal matematika, Pak. Menggunakan media
pas di siklusnya itu menggunakan media belajar yang interaktif Hmm, dan menggunakan alat bantu konkret gitu. Oke. Nanti ketika ujiannya diberikan soal begitu Bu ya? Dia diberikan soal tapi tidak gimana ya Pak, dengan kemampuan mereka aja tidak melihat alat bantu yang lain. Jadi per siklus itu nampak gitu Pak perkembangannya gitu. Oke. Terus kalau kuesioner minat belajar ini kapan diberikannya Bu? Kuesioner minat belajar setiap pretest setiap siklus saya kasih Pak di Oh, akhir setiap siklus pembelajaran. juga ya? Iya. Oke. Baik. Nah, mungkin nanti di sini perlu Ibu jelaskan Ibu ya. Iya Kira-kira Pak. kuesioner minat belajar ini ada berapa pertanyaan Bu? Sebenarnya 3 nomor tapi di dalam nomor itu ada bercabang gitu Pak. Nah, ya. Nah, itu maksudnya nanti Ibu jelaskan di bagian instrumen ini, instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari pertama, soal pretest dan posttest, yang kedua itu adalah kuesioner minat belajar, yang ketiga lembar observasi dan lembar pembelajaran prasiklus. Per siklus kan begitu Ibu ceritakannya. Iya Kemudian Ibu benar. jelaskan masing-masingnya itu apa saja isinya. Iya, oke Pak. Begitu Baik, nggak Pak. Ibu? Iya, baik, Pak. Kira-kira untuk apa namanya? Untuk soal pretest posttest ada berapa soalnya? Kemudian bagaimana bentuk soalnya? Apakah dia uraian, pilihan ganda, menjodohkan atau apa? Kan begitu Ibu ya? Oh iya, Pak. Ibu jelaskan di sini. Kemudian untuk lembar observasi. Lembar observasi diisi sama siapa Ibu? Lembar observasi saya ngisi, Pak, maksudnya. Oke, dia Iya. diisi oleh guru dan juga oleh guru atau peneliti kan begitu. Kalau Uh, lembar pembelajaran prasiklus, Gini, Pak, sebenarnya saya kan ini yang pernah saya WA Bapak, saya ini mesinkronkan dengan laporan PKP saya gitu. iya betul. Dan saya juga dibantu dengan supervisor saya. Jadi lembar observasi itu sebenarnya kepala sekolah yang isi gitu, Pak. Ya, tidak apa-apa, Bu. Diceritakan saja. Lembar Uh, observasi diisi oleh supervisor atau teman iya, sejawat. Kan bisa. iya. Diceritakan saja. Oh. Oh, jadi kita jelasin aja di dalam sini ya, Pak? Iya. Kita harus jelaskan nih, Bu. Kira-kira hasilnya bagaimana. Baik, Pak. Oke. Gitu nih, Bu. Ya, Pak. Oke. Sama ke prosedur penelitian. Oke. Mana? Oke, terus ke bawah, Ibu. Punten, Ibu. Udah, Pak. Oke. Ini tadi yang saya buat Oke. extra Oke, yang exam. ke atas dulu, Bu. Ke atas dulu, Bu. Oh, Setelah prosedur, oke. Nah, Bapak Ibu, untuk prosedur ini juga sama sebenarnya Ibu ya. Nah, karena di sini Ibu supaya tidak terlalu banyak poin-poinnya, biar tidak terlalu banyak subjudulnya, saran saya untuk bagian prosedur ini Ibu gabungkan dengan bagian yang desain tadi Bu, yang di atas, yang pendekatan penelitian, instrumen penelitian. yang pendekatan yang nomor 1. Jadi nomor 1 itu ditambahkan, diuraikan lebih lanjut. Juga, nah, pendekatan penelitian, jadi bahasanya pendekatan dan prosedur penelitian, begitu Ibu. Oh, jadi prosedur penelitian dinaikkan lagi ke atas saja, Pak? Ya, digabung saja, jadi dia tidak membuat subjudul terpisah, gitu. Baik, Pak. Gitu ya Bu ya. Nanti sama dibahasakannya jangan poin per poin, Iya. tapi Ibu uraikan seperti kalimat dalam bentuk paragraf biasa saja. Oh, dibuat menjadi paragraf. Iya, begitu. Oke, terus Bu, kita ke bawah Bu. Nah, untuk bagian analisis data, Ibu mau entrance exam itu yang bagaimana Bu maksudnya Bu? Ini yang tadi yang saya bilang, Pak, extra exam itu, Pak. Yang terakhir pretest itu, apanya? Yang terakhir Oke. di post ini, Mm-mm. nanti saya melakukan ini, Pak, apa namanya? Extend exam ini gitu. Mm-mm. Biar mengetahui Oke. melihat perbedaan tingkat minat belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran ini dilakukan gitu. Oke, baik, siap.
Paham, paham, paham. Oke, Iya, Pak. nggak apa-apa Bu, Nah, bagus Bu. Ya, oke. Yuk kita lanjut ke lihat bagian hasil dan pembahasan, boleh? nah ini untuk hasil sebenarnya kalau pakai tabel boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Justru Ibu, ketika Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu menyajikan hasil dan pembahasan, sangat direkomendasikan pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan grafik, supaya tidak menjadi kesannya hanya cerita saja, begitu Bu. Oh, iya, Pak. Nah, Jadi tadi masih kombinasikanlah saya kira-kira. saja. Iya, di contoh yang kita share di grup itu kan ada yang memang waktu itu dia bukan minat Bu ya. Itu kan dia menggunakan grafik, misalnya di siklus pertama bagaimana, siklus kedua bagaimana, siklus ketiga bagaimana. Jadi kelihatan perkembangannya seperti apa Ibu. Iya, iya, baik, Pak. Mm-mm. Nah, ini juga sama Ibu ya. Ini tolong apa namanya eh, pembuatan daftar rujukan perlu diperbaiki Bu. Nah, nggak boleh loh Bu ya, nama jurnal tadi kata Bu Nurlaili kan udah nggak boleh Bu ya. Keluar keluar dalam kurungnya keluar. Salah Mm-mm. ketik. Bukan, memang harus nama penelitinya, beneran Iya, kali ya, Bu ya, bukan nama jurnalnya. iya, Pak, Bu. Oke. Dan yuk kita hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam minat belajar siswa. Oke. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, untuk proporsi ketika di bagian hasil dan analisis ini, Bapak Ibu itu perlu jelaskan sedetail-detailnya temuan penelitian Bapak Ibu. Contoh misalnya di sini Bu Adina. Bu Adina menceritakan bahwasannya hasil penelitian saya menunjukkan bahwasannya penggunaan media interaktif, penggunaan media edukatif ini bisa meningkatkan minat belajar siswa yang berdampak pada tercapaian atau yang berdampak pada hasilnya. Bagaimana peningkatannya? Jelaskan. Jangan justru yang paling banyak itu harusnya adalah bagian hasil dan pembahasan Bapak Ibu. 60% bahkan ya 50-60% dari artikel karya ilmiah itu hasilnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Jadi kalau misalnya di sini ada tulisan Ibu Adina misalnya, di sini ada 6 halaman. Jadi setidaknya hasil dan pembahasannya itu adalah 3 halaman, begitulah Bu. Iya, Pak. Nah, ini bagian hasil dan pembahasannya perlu Ibu kembangkan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengembangkan hasil dan pembahasan, Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa ceritakan per siklusnya seperti apa. Nah, Bapak di contoh yang sudah kita share di dalam grup itu, kita sudah dan juga contoh yang sudah kena kita bahas, di situ kan dijelaskan Bapak Ibu ya, diceritakan bagaimana perkembangan siswa setiap siklusnya. Nah, itu Bu Adina juga bisa adopsi, Bu. Nanti di sini Ibu tambahkan subjudul, misalnya prasiklus. Ibu ceritakan kondisi prasiklusnya seperti apa. Kemudian Ibu ceritakan hasil siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa, siklus 3 seperti apa. Kan begitu. Berarti ada 4 yang harus Ibu ceritakan di sini, hasil setiap siklusnya. Kemudian perbandingan peningkatan hasilnya dan sebagainya. Iya, Pak. Begitu ya, Bu ya. Baik, Pak. Kemudian, kemudian di sini saya belum melihat namanya teacher intervention dari Bu Adina. Bu Adina kan tadi menceritakan penggunaan media edukatif. Saya belum kebayang Ibu di sini kira-kira media edukatif yang Ibu maksud itu seperti apa Ibu? Oh, iya, iya, belum ada saya Nah, perhatikan. belum Bu jelaskan tuh Bu ya. Iya, iya. Ah, Menceritakan ah. media edukatif yang saya pakai ya, Pak? Iya, nah itu Ibu harus jelaskan di bagian metode. Oh, Namanya tambahkan subjudul satu lagi. Namanya iya. itu adalah teacher intervention. Di template kemarin kita sudah jelaskan ya. Nah, Ibu di situ jelaskan bagaimana pembelajaran yang Ibu rancang. Mungkin Ibu pertama jelaskan pembelajaran menggunakan permainan edukatif itu seperti apa. Jelaskan permainan edukatifnya seperti apa. Kemudian Ibu ceritakan bagaimana itu digunakan dalam pembelajaran. Iya, iya, Pak. Contoh, setiap daerah pasti punya permainan. Apakah semua permainan bisa digunakan dalam pembelajaran? Mohon maaf, Bapak Ibu. Enggak juga. Enggak juga Ibu ya. Bahkan Iya. oke ini ada permainan yang keren nih. Permainannya mungkin kalau untuk belajar matematika, misalnya permainan congklak misalnya gitu kan Bu ya. Permainan congklak mungkin kalau dulu kita tahu permainan congklak. Tapi apakah permainannya hanya sekedar bermain congklak saja atau permainannya sekedar permainan ular tangga saja? Kan tidak. Harus ada
apa namanya, pasti ada yang membedakan antara permainan ular tangga biasa atau permainan congklak biasa dengan permainan congklak dan permainan ular tangga yang digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Betul nggak, Bu? Benar. Nah, itu Ibu ceritakan bagaimana Ibu gunakan media pembelajaran permainan edukatifnya seperti apa, kemudian bagaimana itu digunakan dalam pembelajaran. Terus Ibu jelaskan juga mengapa kira-kira itu bisa meningkatkan minatnya. Nah, itu yang belum ada Ibu ya. Iya, berarti ditambahin di metode, tambahin subjudul rancangan pembelajaran gitu, Pak. Teacher intervention namanya, Teacher intervention, atau intervensi guru. intervensi guru. Iya, namanya intervensi guru. Nah, Oh, iya. nanti di bagian hasil dan pembahasan Ibu ceritakan, misal sebelum Ya. di prasiklus, Ibu ceritakan kondisi awal siswa itu seperti ini. Mereka tidak ada motivasi, bukan tidak ada ya. Motivasi itu pasti ada, Bu ya, tapi mungkin kecil, Ibu ya. Ibu Ya, ceritakan Pak. bagaimana motivasi mereka, hasil peritasnya seperti apa, berapa banyak yang nilainya di bawah KKM. Nah, Ibu ceritakan itulah di bagian prasiklus. Kemudian Ibu cerita setelah menggunakan pembelajaran menggunakan permainan edukatif, minat belajarnya meningkat atau tidak? Itu Ibu ceritakan di bagian siklus 1. Meningkatnya seperti apa? Oh, iya baik, Pak. Oke. Berarti Hal per yang sama. siklusnya juga diceritai, Pak? Iya, Bu, per siklus itu diceritakan karena di sini kita ingin menceritakan atau kita ingin melaporkan kepada orang bahwasanya ini loh saya berhasil menggunakan ini. Oh, ini loh kendala saya. Nah, nanti Ibu ceritakan. Ibu juga harus jelas, bukan ceritakan, ya, Ibu harus jelaskan kira-kira kendala apa saja atau poin-poin apa saja yang mungkin menjadi kendala atau menjadi penghambat ketika permainan edukatif ini diterapkan. Misal, berdasarkan pengalaman Ibu menggunakan permainan edukatif, Ibu menemukan bahwasanya ketika anak-anak kita itu dia tidak kenal dengan atau tidak terbiasa dengan aturan permainan, mungkin akan menjadi kendala, kan begitu ya. Iya, Pak. Nah, Ibu ceritakan kira-kira kendala yang harus diantisipasi. Kan mungkin saja nanti setelah Bu Adina gitu kan ya, siapa tahu nanti Bu Naomi terinspirasi juga suatu saat menggunakan, oh kemarin ketika saya mata kuliah karya ilmiah, Bu Adina bagus nih menggunakan permainan edukatif. Saya tertarik deh, kata Bu Naomi misalnya. Tapi nah, Bu Naomi baca artikel Ibu. Tapi kalau ketika Ibu tidak menjelaskan dengan rinci, nanti ke Bu Naomi kan bisa menjadi apa namanya, terkecoh atau tersesat lah bahasanya. Nah, makanya kita selaku peneliti, yuk kita biasakan mau ceritakan kira-kira apa saja yang dirasa perlu diperhatikan dalam penerapannya. Begitu, Ibu, kurang lebih. Baik, Pak. Begitu, Ibu. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, Dan untuk kesimpulan dan saran nanti kita bahas belakangan, Ibu ya. Nah, yuk kita baik, lihat dulu Pak. daftar rujukannya, Bu. Karena bagian hasil dan pembahasan Ibu belum selesai. Daftar pustaka ya, Pak? Nah, daftar pustaka, Bapak Ibu Adina, punten Ibu, Iya. mohon maaf Ibu ya. Di Iya, sini Pak. Bu Adina, saya rasa perlu melihat kembali video rekaman kita sebelumnya tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka. Caranya tidak seperti ini, Bu. Mohon maaf Ibu ya. Iya, Pak. Saya soalnya nggak ikut web 2 jadi. Oh, enggak apa-apa, enggak ikut kan ada rekaman yang kemarin kita share di dalam grup. Iya, baik, Pak. Nanti saya cek kembali. Iya. Begitu nggih, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, satu lagi ini mungkin yang agak agak apa namanya yang perlu juga diperhatikan di Bu Adina. Tadi Iya, di di daftar pustakanya masih ada nggak Bu? Atau coba dikasih ke bawah Bu, masih ada Bu? masih, Pak. Coba dicek ke bawah Bu. Oh, oke Masih. sudah berarti. Oke. Oke cukup. Oh iya, ya tapi tetap perlu diperhatikan ya bagaimana cara menuliskannya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan dulu. Mungkin ada yang menemukan kesulitan atau menemukan kendala yang sama dengan Bu Adina, silahkan. Yang masih bingung juga enggak apa-apa. Tutup nih, Pak.
Boleh Bu, boleh ditutup Bu. Oke. Makasih ya, Pak. Ya Bu, disegerakan ya Bu ya. Nanti Bu Adina kalau sudah direvisi, startnya di grup ya Bu ya. Ibu upload, Ibu kirim di grup di dalam bentuk dokumen saja, dalam bentuk file Microsoft Word saja Bu ya. Udah di-share di grup. Kalau Ya, udah saya tidak. revisi ya, Pak. Ya, setelah Ibu revisi, kemudian nanti Ibu kirim di grup, kemudian nanti saya akan cek kembali, kemudian saya kasih masukan. Kalau saya rasa sudah bagus, saya sudah rasa sudah oke gitu kan ya, nanti Iya. Ibu upload kembali di tugas 3. Nah, gitu Oh, caranya. jadi masih draft gini aja nanti saya perbaiki ya, Pak ya. Ya, Ibu perbaiki dulu seperti masukan-masukan barusan. Hasil perbaikannya tolong dikirim di grup supaya nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat. Nanti saya juga komentar-komentar saya akan saya berikan di grup. Tujuannya pertama untuk perbaikan bagi Bu Adina, yang kedua juga untuk perbaikan atau mungkin menjadi bahan catatan bagi Bapak Ibu yang lainnya. Maaf Pak, berarti udah di hasil dan pembahasannya udah saya kembangkan ya, Pak ya? Iya, iya, harus sudah diperbaiki dulu ya Bu ya. Oke, baik Pak. Oke. Ditunggu Terima ya Bu kalau kasih. minggu ini perbaikannya. Insya Allah ya Pak, soalnya hari Minggu saya ada tatap muka, Jumat Minggu, Sabtu Minggu. Oh iya, ya udah Hmm. disegerakan saja karena khawatir nanti terlalu lama. Iya Pak, Jadi makasih nanti ya Ibu bisa, Pak. iya mangga sama-sama Bu Adina. Oke, Bapak Ibu, saya sudah Bu Adina sudah sharing terkait tulisan beliau. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin sharing juga, monggo. Karena kalau tidak ditampilkan, saya rasa nanti khawatir Bapak Ibu uh, apa namanya pertanyaannya jadi tidak langsung. Boleh, Pak Dimas boleh, monggo, Pak Haris, Bu Bu siapa? Bu Susilawati boleh. Bu Rani, monggo. Bu Naomi. Maaf Pak, saya lagi ada acara di luar ini Pak, jadi nggak bisa pegang laptop. Oke. Baik, Pak. Ya. Oke, dah, Bu Nur Laili. Oke, silakan Bu Nur Laili. Sebentar, Pak. Sebenarnya ini masih belum selesai ya, Pak. Ya, Enggak apa-apa, Bu. mohon revisinya ya, Pak. Ya, kita kasih masukan seperti yang barusan, Bu ya. Iya, ini Oke. tulisannya juga masih berantakan. Enggak apa-apa, Bu ya. Diperbesar sedikit boleh, Bu? Oh iya, Pak. Kebesaran, Pak. Belum berubah di saya justru sebentar. Oke, cukup. Iya. Saya Oke. ambil judulnya ini, Pak. Efektivitas penggunaan media flashcard dan buku cerita dalam pembelajaran literasi kelas 1 SD. Oke. Seperti ini. Oke, sudah bagus judulnya. Sudah Iya. apa namanya? Ya, buku ceritanya mohon maaf, Bu, buku ceritanya buku cerita umum biasa saja atau ada cerita Eh, khusus, Bu? Bukan, Pak. Buku ceritanya buku cerita tentang pembelajaran literasi juga. Jadi di Oke. sekolah kami itu ada untuk kelas 1, Pak, itu namanya literasi tapi fonik gitu loh, Pak. Jadi huruf abjad itu di huruf abjad itu satu persatu, misalnya huruf A gitu ya, Pak. Itu Mhm. dijelaskan dengan flashcard dan juga dengan buku cerita. Nah, buku ceritanya nanti juga membahas tentang huruf A itu. Oh, iya. Oke. Kebayang Dan kebayang kebayang. ya, dan bergambar gitu, Pak. Iya, betul. Untuk siswa, untuk, murid kita kelas 1 SD perlu yang nyata ya, Bu, ya, biar mereka kebayang. Iya, Oke, bagus. Oke ini latar abstraknya. Oke, Bu, yang pertama, untuk Iya, abstrak, Bapak Ibu, ya, untuk abstrak itu kalau bisa jangan, maaf, untuk iya. abstrak itu kalau bisa hanya satu paragraf gitu. Jadi tidak ada Oh, paragraf kedua, paragraf ketiga, digabung saja, Bu. iya, iya, Pak. Ya, nah, gitu aja, digabung dengan nah, gitu aja, oke, dah, oke, nah, itu bagus, Bu, ya. Sudah.
Gitu, sudah gitu aja Ibu, sudah bagus. Oh, iya Pak, terima kasih. Oke. Kata kunci. Nah, Bapak Ibu, saya agak sedikit apa namanya? Agak sedikit terganggu dengan kata kunci kelas 1 SD ini, Bapak Ibu. Oh, tidak Kalau usah ya Pak? flashcard bagus, ya. Flashcard Iya, bagus, buku cerita bagus, literasi bagus. Nah, kelas 1 SD-nya agak terganggu. Nah, tidak mungkin usah. saran saya, Ibu, menurut saya, ini menurut pendapat saya, hemat Iya. kita kelas 1 SD-nya dihapus saja, Ibu. Oh, iya Bapak. Oke. Oke, yuk terus ke bawah, Bu. Kita lihat bagian pendahuluannya ya. Oke. Oke, sudah bagus. Gerakan literasi sekolah. Oke, sudah terbiasa menggunakan singkatan. Oke. Oke. Oh, ini Pak, maaf. Untuk ini 3 orang, lupa. Heeh. Ini penulisannya dan kawan-kawan apa diberi dan toh Pak? Betul, kayak gitu aja, Bu. DKK Oh, saja. seperti ini ya Pak kalau di sini? Iya, Oh, ya ya ya. Pak, misalnya ap ini kan seperti ini ya Pak, di iya. belakang, terus ada yang di depan. Apa harus kalau konsisten gitu Pak maksudnya? Apa harus di belakang semua? Apa boleh seperti ini? Justru bagus seperti ini, Bu, bervariasi. Nggak Oh, apa-apa. iya. Oh, enggak apa-apa Mhm. ya Pak? Nggak apa-apa. Oke. Ini untuk pengutipan Bu Nurleli sudah bervariasi ya. Ada yang di awal, ada yang di tengah, dan juga ada yang di akhir gitu. Oke, nggak apa-apa, bagus. Oh, iya Pak. Itu pun di sini Bu Suherman Dasor ini kayaknya perlu diperbaiki, Bu ya. Oh, Kok iya. Ya Allah. Maaf maaf. iya, iya. Ya, nanti saya cari lagi Pak. Maaf. Ya, enggak apa-apa, Bu. Itu apa namanya? Itu minor lah bahasanya gitu kan. Oke, dari segi kutipan oke. Iya. Oke, terus ke bawah Ibu, penggunaan flashcard dan buku cerita. Oke. Mhm. Oke, sudah diceritakan masalahnya kenapa. Oke. Ini menurut Iya. siapa, Bu, masalahnya, Bu? Menurut menurut saya. Kalau Bagaimana Pak menurut maksudnya? nggak, maksud saya kira-kira ini nggak ada referensi atau bagaimana gitu, Bu. Oh, ya Tapi nggak saya apa-apa. hanya mengamati gitu loh Pak. Heeh. Nah, kalau misalnya Ibu mengamati, saran saya Iya. saja, kalau misalnya Ibu mengamati, nanti bagian ini dijelaskan berdasarkan pengamatan di lapangan, gitu Oh. bahasanya. Oh, Jadi iya iya menceritakan iya. bahwasanya, meskipun ini kalimatnya adalah menurut Ibu, menurut Bu Nurlaili, setidaknya ini Ya. didasarkan pada hasil observasi, bukan hasil Oh, apa namanya, bukan hasil menerawang gitu loh, bukan hasil. iya Bapak. Mm, gitu. Hasil observasi gitu ya Pak? Iya, gitu aja, Bu. Oh, Berdasarkan hasil observasi iya. penulis, diprediksi atau bla 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 bla. Nah, gitulah bahasanya. Oh, iya. Oke. Oke, ada beberapa alternatif. Oke, terus ke bawah, Bu, boleh? Oke, kerangka dasar teori. Oke, boleh ditambahkan. Tadi kalau yang tadi yang Bu Adina belum ada kerangka dasar teorinya, Bu ya. Iya, Pak. Nanti ini yang Bu Nurlaili sudah bagus ada dasar kerangka dasar teorinya. Nanti Bu Adina ditambahkan juga ya dasar kerangka dasar teorinya. Itu di Untuk bawah pendahuluan ya, Pak? Iya, betul di bawah pendahuluan. Oke, untuk sudah bagus sih, Bu. Yang bagian untuk ininya. iya, untuk nama-namanya seperti kerangka penelitian, metode penelitian, itu apa ada diberi 1, 2, 3 seperti itu apa bagaimana, Pak? Untuk memudahkan biasanya itu diberi tanda yang berbeda. Misal contoh di metode penelitian. Metode penelitian Iya itu kan dia judul besarnya. Kita ada iya. anakannya kan, Bu ya. Nah, Oh, biar iya. memudahkan boleh dikasih satu, boleh dikasih huruf A atau B atau apa gitu, buat memudahkan Oh, saja. seperti itu. Iya ya. Hmm. Sebentar, Pak, nanti saya lupa. Tapi ini Misalnya masih seperti ada ini. nama ininya, Bu ya. Mohon maaf, Oh, masih ada nama iya, sekolahnya, Pak. Bu ya. Saya Heeh. hapus saja. Ya, nanti dihapus Ibu ya, dimerahkan dulu kayak gitu.
Iya, iya. Iya, Pak, maaf. Oke. Langsung saja di Kabupaten Tulungagung gitu aja, Bu, tidak usah. Oh, tidak usah diberi nama SD-nya gitu, seperti itu ya, Hmm, Pak? 6 orang Iya. siswa kelas 1 SD di Kabupaten Tulungagung gitu aja. Oh, iya. Iya, Bapak. Mhm. Oke. Oke, oke. Ini Ibu cerita, Ibu gaya penulisannya di sini adalah gaya penulisan yang paragrafik ya. Jadi satu ini dibuat nggak apa-apa. Ada Nggak itu nggak apa-apa. it- itu style Bu. Itu selera, nggak apa-apa. Oh, Tidak ada salahnya. oh, iya, iya. Kalau tadi kan Wah, Bu siapa? Kalau tadi Bu Adina, style Bu Adina, oh saya dipisah-pisahkan nih. Ini ada prosedur, ini ada style bagian ini. Itu juga tidak masalah. Kalau Ibu tadi stylenya itu udah saya bagiannya itu satu judul besar saja. Tidak masalah, itu juga gaya saja, tidak apa-apa. oh, boleh-boleh saja ya, Pak. Boleh-boleh saja. Oke. Nah, Ini intervensi guru. apakah isinya seperti ini toh, Pak? Isi Nah, ini mungkin terlalu detail Ibu ya. Oh. Iya, intervensi guru ini, coba Ibu, mohon maaf Ibu, kalau kira-kira Bu Nurlaili bisa ceritakan nggak Bu, secara singkat terkait proses pembelajarannya? Oh, iya. Proses pembelajaran literasi itu saya ada RPP-nya juga ya, Pak. Oke, Saya oke. saya mengikuti itu juga. Eee, yang pertama itu ada buku besar yang namanya buku cerita itu. Nanti di Mhm, situ saya membacakan ceritanya, anak-anak oke, mendengarkan. Anak-anak oke, mendengarkan, setelah oke, itu misalnya huruf A tadi, Pak, mhm, saya membaca cerita itu, setelah itu saya mhm, tanya ke anak-anak, siapa nama mhm, tokohnya, terus mhm, di mana tempatnya oke, kejadiannya, seperti itu. Nah, setelah itu saya menulis di papan tulis huruf A besar dan A kecil, untuk membedakan kalau nama tokoh nanti ditulis di sebelah sini ya, seperti itu. Dan saya nanti akan menanyakan, mhm, siapa nama teman kalian yang berawalan huruf A, seperti itu, Pak. mhm. Terus saya nanti Nah, menunjukkan flashcard itu kalau huruf A itu seperti ini. Seperti itu, oke. Pak. Nah, itu Bu yang dimaksud dengan intervensi guru Bu. Oh, itu diceritakan seperti itu? Iya, diceritakan Iya, seperti itu, tapi dengan menggunakan bahasa tulisan. Kalau tadi kan Ibu menceritakan dengan bahasa lisan ya, Bu, ya? iya. Nah, fokusnya ke situ saja. Jadi tidak tidak memang kalau waktu itu kan saya membahasakannya, intervensi guru inilah RPP yang dibahasakan, Bu, ya. Tapi maksudnya Iya. di sini adalah poin yang fokus ke aktivitas yang kita utamanya saja. Mohon maaf, Oh, menanyakan kabar, berdoa, itu tidak perlu kita ini ceritakan di intervensi guru. oh, Yang perlu seperti kita ceritakan itu. tadi, langkah-langkah yang tadi itu Ibu Oh, ceritakan. iya. Pembelajaran menggunakan flashcard dan buku cerita diawali dengan proses bercerita yang dilakukan oleh guru, Hmm, gitu. iya. Pada bercerita, Oh, iya, iya. siswa Menyimak. menyimak, begitu kan, Bu, ya? Siswa Iya, menyimak, kemudian, sambil sesekali guru memberikan menaik. penekanan bahwasanya di cerita itu ada tokoh Iya. yang Oh, mana tokoh tersebut memiliki keterkaitan dengan flashcard-nya, kan begitu, Ibu, ya? iya. Misalnya Oh, iya, nama, iya, iya, iya. misalnya dari segi nama. Setelah bercerita, guru kan gitu ya, setelah bercerita, setelah bercerita, guru menanyakan kepada siswa, siapa saja dari antara siswa yang memiliki kesamaan nama dengan tokoh atau huruf awal namanya, Bu, ya, tadi, Bu, ya? Mohon maaf saya lupa. Iya, iya. Heeh. Di tahap terakhir, Oh, guru memberikan flashcard yang berisikan huruf yang berkaitan dengan, eee, tokoh di nama cerita tokoh, tadi, ya. gitu. Gitu, Bu, Oh, gitu aja, Bu. oh, iya, iya, iya. Iya, Pak. Mhm. Nah, bagian kedua ini saja. Nah, paragraf pertama itu tidak perlu.
Tidak usah ya, Pak, ya? Enggak usah, Oh, yang ini saja, yang kedua saya saja fokus. kiranya dari RPP itu dituangkan di sini. Enggak Oh, dituangkan tapi enggak semua, Bu. iya maaf, Pak. Nah, ini sudah Intinya nih. Nah, saja berarti ya, Pak? ya nanti mungkin bahasanya dikembangkan dengan dikemas dengan lebih 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 komprehensif lah bahasanya begitu kan, Oh, Bu? iya, iya. Mhm. Oke. Teknik analisis data, data penelitian yang dikumpulkan. Nah, kalau misalnya Ibu menggunakan teknik analisis data, yang di mana dalam Iya. itu juga berkaitan dengan, apa namanya, yang berkaitan dengan pengumpulan, judulnya diganti, Bu. Apa namanya, teknik pengumpulan dan analisis data, gitu. Oh, ini ditambah berarti? Iya, Baik. karena di situ Ibu menceritakan pengumpulan data. Iya. Oh, Teknik jadi pengumpulan dan pengumpulan analisis. dan analisis. Analisis data. Oke, iya. Gitu, Ibu. Oh, iya, Oke, Pak. gitu aja, Ibu. Hasilnya bagaimana, Ibu? Mohon maaf. Apakah sudah selesai ini? Sudah, Dilaksanakan di Bapak. kelas? Hasilnya Sudah. gimana, Bu? Hasilnya untuk yang pertama itu Kondisi eh awal, kondisi awal dulu di kondisi sini. awalnya memang saya punya 2 siswa saya itu sedikit, Pak. Dan Ya, ya terus itu yang 2 itu belum bisa membaca. Tahu, mm-mm, Pak, huruf, tapi belum bisa membaca. mm-mm, Terus dari situ karena setiap hari kan, Pak, pembelajaran literasi itu ya, akhirnya lama-lama bisa. Dan alhamdulillah ada peningkatan dan siswanya sendiri kalau tidak mm, misalnya terlewat 1 hari tidak literasi, itu minta gitu loh, Pak. ya. Alhamdulillah ada peningkatan. Ini seperti ini, Pak. Oke. Nah, betul kondisi prasiklus dulu yang diceritakan, Ibu ya. Oh iya, tapi belum mendetail toh, Pak. Iya, belum menikah. Nah, Iya, Pak. karena nanti di sini Ibu, apa nama, mohon maaf, Ibu di sini nanti lebih ke kualitatif, Ibu ya. Iya. Nah, kalau kualitatif memang banyaknya teks, Ibu, nggak apa-apa. Oh, Mhm. iya. Kalau tadi kan yang Bu Adina kan tadi memang ada matematika. Matematika justru harus kuantitatif banyaknya, Ibu ya, Bu Adina ya. Nah, kalau Ibu kan di sini literasi. Iya. Heeh, jadi ke ininya. Kalau untuk seperti ini bagaimana, Pak? 1, 2 seperti itu Dihindari saja, Bu. tidak usah seperti ini, begitu ya, Pak? Iya, dihindari saja sehingga tidak seperti itu, terlalu seperti itu. Nanti bahasanya bahasa ini saja. Oke, nah gitu. Terus ke bawah itu apa, Bu? Mohon maaf, itu grafik apa, Bu? Ini hasil kan ada menulis gitu loh, Pak, kalau sudah selesai itu dan itu Oke. tadi pertanyaannya seputar tokoh dan apa. Anak-anak itu bisa menjawab apa tidak dari cerita tadi, seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu mungkin ketika kita dulu waktu ke sekolah kan diajarkan, Bu ya, kalau misalnya kita membuat grafik harus jelas grafik sumbu X sumbu Y, betul nggak, Bu? Nah, ini sumbu X-nya apa? Saya belum tahu, Ibu, apa Bu ini, Bu. Saya juga bingung. Ini kalau prediksi saya, ini sumbu X-nya ini adalah peserta, Bu Ini ya, siswa. iya, nama siswanya, yang Kode ini siswa lah, kode siswa iya, ya. iya, ini Sumbu Y-nya inisial ya, ini Pak, adalah ini nilai, Bu. nilai, iya. Ya, itu perlu, Ibu, itu perlu kita ceritakan. Kenapa? Karena di sini kita apa namanya? Kita kan mengajarkan itu ke siswa gitu, jadi kita juga harus menerapkan. Oke, itu terus tambah satu, terus ke bawah boleh, Bu? Pak, Prasiklus.
Oke, Sama ini Pak, saya tidak bisa buatnya. prasiklus, terus ke bawah boleh Bu, mohon maaf ke bawah. Nah, Iya, Ibu, untuk yang tabel itu kan nilainya sama Bu ya, dengan isiannya sama dengan yang, grafik, yang betul nggak Bu? grafik, iya. Iya. Nah, saran saya untuk pembahasan di setiap siklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3, itu cukup grafiknya saja ditampilkan Bu. Oh, tidak perlu Tap tabel. Tidak perlu tabel. Nanti tabel ketika sudah di akhir digabungkan. Nah, contoh misalnya tabel yang ini. Kan di sini ada gabungan Bu ya, ada nilai prasiklus siklus 1. Nah, nanti untuk yang di tabel itu gabungan semuanya saja Bu. Siklus Oh, 1, siklus 2, siklus dua. prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3, begitu aja. Jadi tabelnya cuma satu cukup, kemudian apa namanya? Grafiknya ada 3 nantinya. Oh, seperti itu. Ya, berarti ya yang terakhir ya, Pak. Iya. Dan saya tidak bisa buat grafik. Berarti yang ini saja, Pak, nanti yang ditampilkan. Yang terakhir ini, yang atas tadi Ya, tidak usah. nah ini. Tabelnya cukup yang ini saja, gabungan semuanya. Oh, iya. Berarti yang atasnya tadi tidak usah ya, Pak. Mhm. Iya, Pak. Ya, ya Karena merevisi. biar tidak pengulangan nih, Bu. Iya. Saya tadi bingung gitu loh, Pak. Grafiknya tidak jelas, terus nanti bacanya gimana? Ya, nggak Apa apa-apa, harus Bu. apa harus grafik, Pak? Enggak, satu aja, Bu, cukup. Nah, kalau saran saya nanti tabel yang ini, tabel gabungan ini dipindahkan ke bagian pembahasan saja, Bu. Ini dipindah di pembahasan. Oh, iya, Mhm. pembahasan. Tabel yang itu dipindahkan ke bagian pembahasan saja. Oh, iya iya, berarti di bawahnya ini ya, Pak. Mhm. Apa seperti ini, Pak, isinya? Kalau hasilnya oke, oke, itu sudah bagus. Oke. Nah, yang oke, terus ke bawah, Bu. Yang kesimpulan belum, Bapak. Belum. Nah, di bagian pembahasan, Ibu sudah boleh mulai melihat kira-kira bandingkan dengan kerja orang lain ada nggak bedanya? Oh, Apakah misalnya, heeh, hasil saya lebih bagus atau tidak atau misalnya hasil saya ini, ada nggak penelitian serupa yang oh, mendukung iya dibandingkan? iya iya iya. Contohnya seperti ini, berdasarkan hasil eksperimen saya dari 3 siklus Iya. ini, dan gitu dari 2 siklus yang dilakukan, dilihat bahwasanya siswa mengalami peningkatan dengan rata-rata sekian sampai sekian. Hasil Iya. ini tergolong baik karena ini misal Bu ya, hasil ini Oh, tergolong baik karena pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh si Anu, peningkatan yang terjadi cuman sekian. Artinya, oh, metode yang saya gunakan nah, kan gitu ya, artinya metode mmm, pembelajaran yang saya gunakan, memiliki lebih lebih efektif jika dibandingkan dengan, metode lain. Misal misal seperti itu contohnya. Atau oh, iya. misalnya atau misalnya gini, berdasarkan, hasil ini dalam 3 siklus naik rata-ratanya kelas itu dari 76, kan misalnya gitu Bu ya, hanya Iya. 76. Sedangkan berdasarkan artikel lain, tapi namun demikian, hasil studi yang dilakukan oleh si B, ha ia bisa meningkatkan dari awalnya 70 naik menjadi 85. Kesimpulannya nanti maka dari itu, metode ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, begitu bahasanya Bu nanti. Oh, iya. Kalau hasil kita belum optimal, kita berikan rekomendasi nantinya atau kita berikan pembahasan bahwasanya metode yang kita kembangkan mungkin perlu dioptimalkan. Kalau misalnya lebih bagus, berarti bahwasanya kita bisa klaim bahwasanya metode yang saya gunakan hasilnya lebih bagus dibandingkan metode lain gitu. Bukan orangnya Bu ya, Oh, tapi metodenya. iya. Berarti Begitu. gini ya, Pak, saya kan menggunakan media, berarti nanti Heeh. saya harus cari referensi yang sama, menggunakan Ya, media kalau bisa ya. juga, Boleh menggunakan media seperti mungkin itu? contoh, ada yang menggunakan media komik misalnya kah? Iya iya. Eee, Yang penting atau mungkin media gitu ya, Pak?
Atau mungkin atau tidak harus Hmm, media sih Bu sebenarnya, tapi sebisa mungkin media. Atau iya iya misalnya iya. ada yang menggunakan media media permainan, misal tadi kan misalnya Bu Adina tadi kan pakai permainan. Iya. Nah, kira-kira mana yang lebih apa namanya? Kita peningkatannya bagaimana? Lebih optimal atau belum optimal gitu? Bukan jelek loh Bu ya. Oh, iya Kita iya lebih bahasanya lebih optimal atau perlu dioptimalkan gitu. iya. Nanti masuknya di mana Pak itu kalau membandingkan itu? Di bagian pembahasan ini. Pembahasan ini nanti kita Heeh. membandingkan dengan artikel misalnya si A gitu ya Pak. Iya, betul. Kita bandingkan di sini gitu ya. Iya, Terus betul. untuk kesimpulannya nanti hasil dari perbandingan itu, Enggak, ap- kalau kesimpulan cukup hasil menceritakan temuan penelitian kita. kita. Heeh, Oh, terus nanti di bagian hasilnya itu kita tempelkan. Namun demikian, kalau misalnya kalau misalnya hasilnya sudah bagus gitu kan Bu ya, misalnya iya. temuan Ibu, "Oh, saya lebih optimal nih." Dan berarti nanti di bagian kesimpulan, setelah menjelaskan secara ringkas temuan kita, di bagian kesimpulan, hasil ini tergolong lebih baik dibandingkan menggunakan media apa. Maka dari itu, kami Oh, memberikan rekomendasi bahwasanya penerapan metode ini bisa disebarluaskan atau bisa dilanjutkan. oh Namun iya iya amit-amit iya. misalnya bahwasanya kurang bagus nih, ada yang lebih bagus daripada kita. Nanti kesimpulannya setelah kita jelaskan secara ringkas temuan kita jelaskan. Namun demikian, metode yang saya gunakan ini perlu dioptimalkan lebih lanjut, nah, khususnya untuk apa gitu lah maksudnya, Bu. Oh iya iya iya. Gitu, Ibu. Iya Bapak. Terima Oke, kasih masukannya. siap, Ibu. Boleh lihat daftar pustakanya, barusan saya agak agak ini daftar pustakanya Ibu ada yang kurang deh kayaknya Bu, apa coba Bu? Iya Pak. Ini Kira-kira ada dadakan. apa yang kurang di daftar pustaka Ibu ini Bu? Eh apa Pak? Judul Judul. artikelnya belum ada Bu. Oh iya, dari bawah loh Pak ini tadi. Semua ndak ada. I- Oh, Iya, judul makanya. artikelnya nggak ada satupun. Makanya kok nggak ada judul artikelnya kata. Nah, yang betul tuh yang namanya itu yang murah. Murah itu kan ada judulnya. Nah, gitu. Oh, iya iya iya. Pak, kalau akan ada buku ya, Pak? Kalau Ada buku satu ya, buku. Iya. Nah, saya itu ya nanti kalau buku itu juga sama seperti yang ini, Pak, apa jurnal-jurnal itu juga. iya. Cuman bedanya kalau buku nanti yang dimiringkan itu bukan penerbitnya, tapi yang dimiringkan itu adalah judul bukunya. Oh, judulnya. Contoh Iya. yang kedua itu Arman. Nah, Arman itu kan belum tahu tahun berapa, Bu. Tahun berapa buku Arman ini? Nah, itu, Pak. Nah, Kemarin kok jadi lupa lupa Arman dalam kurung dicatat. tahun. Oh, ini nanti sama seperti ini tahun juga. Kemudian penerbitnya dari mana itu, Bu? Kuningan, Jawa Barat, penerbitnya apa? Iya, penerbitnya. Nanti Nah, tak cari iya. lagi, Pak. Nggih, nggih, nggih. Iya, Pak. Begitu nggih, Bu? Oke. Oh, So, iya, Pak. so far sudah bagus, tapi tolong tadi beberapa kekeliruan tadi, ada kesalahan Oke. tulis, kemudian apa namanya? Tadi saya juga perhatikan ada dari tulisan Ibu ini. Ini Bu, apa namanya? Penggunaan huruf kapital tiba-tiba di tengah huruf kapital kok bisa? Kemudian penggunaan tanda baca harusnya kan setelah sebelum huruf kapital itu harus ada tanda titik gitu kan Bu ya. Nah, itu tolong Iya, diperhatikan betul. lagi. Iya, Pak. Itu tolong diperhatikan Kurang lagi Bu. Enggak teliti. apa-apa. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf ya, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok, Bu, namanya juga kita sama-sama Iya. sama-sama belajar, Bu. Terima kasih, Pak, masukannya. Nggih, Bu, semangat Ibu, Bu Nurlaili, Bu Oke. Adina, Bapak Ibu yang lain juga. Oke. Insya siap merevisi. Nggih. Monggo Makasih, Bapak Pak. Ibu. Nggih, siap Ibu. Monggo di stop Ibu share screen-nya. Kita kasih kesempatan kepada Oke. Bapak Ibu yang lain. Oke. Boleh Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin share screen, kemudian kita bahas secara bersama, mirip dengan artikelnya Bu Adina dan juga Bu Nurlaili barusan. Monggo. Nah, Bu Naomi, Pak Doli, Bu Umu, Bu Rani,
Kok diam-diam? Bisa ya Pak, mau share? Boleh, silahkan. Sebentar. Sudah muncul Pak? Udah, Ibu. Oke, Bu Khotimatul Anilda Khairi. Anida Khairi. Iya. Oke. Ini masih belum selesai Pak, masih acak-acakan gitu Pak. Ya enggak apa-apa, Bu. Dari Bentar. tadi yang tampil juga belum selesai semua kok, Bu. Enggak apa-apa. Ya di zoom sedikit boleh, Bu, kurang kelihatan. Sudah cukup Pak? Sudah Cukup, kelihatan? Oke, cukup. Penerapan metode diskusi dan media diorama untuk meningkatkan aktivitas dan ada banyak ini, Bu. Metodenya 2, kemudian yang Atau diukur sesuai juga 2. dengan PKP Pak? Enggak apa-apa, Bu. Aman. Oke, terus PKN, Bu ya. PKN apa IPAS, Bu? IPAS. Tapi di sini di abstraknya PKN. Apa belum diganti gitu Pak? Oh, iya. Enggak apa-apa. Kita menganalisis keberhasilan metode meningkatkan minat. Oke. Supervisor 2. Oke, hasil penelitian. Oke, ini mungkin, nah kalau ini Bapak Ibu, gaya dari Bu, ini panggilnya siapa nih Bu? Saya manggilnya si Bu Nida. Bu Nida. Nah, kalau Bapak Ibu tadi, Bu Nomi tadi, Bu Nomi, Bu Aninda, Adin, Nida. Adina, Bu Adina tadi punya gaya tersendiri, kemudian Bu Nurlaili juga punya gaya menulisnya yang berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu, Bu Nida juga memberikan gaya tulisan yang berbeda, Bapak Ibu. Bu Nida tipikalnya cenderung lebih menggunakan poin-poin, tapi dibuat atau ditulis dan disajikan dalam bentuk paragraf. Ini juga boleh, Bapak Ibu. Juga boleh ditiru, juga boleh diadopsi, tidak apa-apa. Ini gaya penulisan saja. Yang penting maknanya sampai gitu, Bu ya. Oke, nggak apa-apa ya, Bu. Oke, terus Bu ke belakang, Bu, ke bawah. Oke, modul dikatakan. Oke. Untuk penulisannya boleh satu pendahuluan, kemudian ada 1.1 gitu, boleh Pak? Kalau untuk artikel, saya jarang menemukan yang seperti ini, Bu. Bukan berarti tidak boleh, ada yang membuat seperti ini. Tapi khusus untuk bagian pendahuluan, biasanya tidak dispesifikkan mana yang latar belakang, mana yang tujuan, tidak, Bu. Langsung saja. Berarti langsung aja ini dihapus Pak. Iya, saran saya langsung dihapus saja. Karena beda ya Bapak Ibu ya, kalau kita menulis PKP kan kita harus spesifik mana yang bagian latar belakang, mana yang bagian tujuan, mana yang bagian masalah gitu kan Ibu ya. Nah, untuk di Iya artikel betul. biasanya pembaca itu karena akan langsung paham. Pembaca artikel itu akan langsung langsung relate bahwasannya di bagian pendahuluan itu pasti isinya berkaitan dengan latar belakang dan juga tujuan atau rumusan masalah. Begitu, Ibu. Oke, jadi hapus saja. Oke, terus bawah Bu, kita lihat. Nanti secara ini skimming dulu aja Bapak Ibu ya. Oke, berdasarkan penilaian Ini terakhir. masih ada satu, ini dihapus aja. Oke, ya, nah gitu. Oke, terus ke bawah Ibu. Oke, masih. Oke. Oke, sama juga itu dihapus saja.
Oh, ini Ibu juga pakai ini Bu ya. Ibu juga tuh apa namanya, gaya pengutipannya menggunakan halaman ya. Nggih, Nah, betul. nah, nanti di sini Ibu saya perhatikan ini bagian pendahuluannya terlalu banyak Ibu. Iya, ini belum dikurangi, Bapak. Eh, Bukan dikurangi Bapak Ibu ya, tapi digabung. Karena nanti tadi di sini saya perhatikan ada pengulangan-pengulangan yang cukup relatif banyak dari tulisannya Bu Nida ini. Nanti bagian pendahuluan itu nanti semua yang tadi di bawah ini, Ibu nanti coba ini aja Bu. Ibu coba gabung kalimat-kalimatnya. Kira-kira ini bisa digabung dengan mana sehingga nanti dia tidak terlalu panjang. Ini saya sudah 3 halaman Bu ya. Iya, betul, Pak, sudah 3 Heeh. halaman. Kebanyakan nanti ininya. Baik, Pak, nanti Heeh. diperbaiki Digabung lagi lagi. Bu ya. Heeh, digabung lagi. Eh, Standarnya berapa halaman? Nah, Bapak Ibu standarnya untuk bagian pendahuluan itu ya kurang lebih 20% dari ininya. Jadi kalau misalnya artikel kita itu apa namanya? Artikel kita itu ada 10 halaman, ya setidaknya ya 2 halaman saja bagian pendahuluan itu jangan jangan terlalu banyak juga begitu Bapak Ibu. Oke, baik, Pak. Oke, oke. Itu nanti diperbaiki Bu ya. Kemudian kita masuk ke rangka dasar teori. Kerangka dasar teori tadi Ibu yang uniknya Ibu tadi apa Bu? Penggunaan apa tadi Ibu? Mohon maaf Ibu. Penggunaan diorama. Nah, justru baiknya yang Ibu jelaskan di bagian kerangka dasar teori ini fokus ke dioramanya saja. Tapi Oh, juga tidak berarti apa-apa ini. di sini. Karena bagian kalau misalnya Ibu ceritakan media adalah pengantar atau perantara pesan. Ini biasanya kalau ini jadi bahan untuk di buku biasanya. Kalau untuk di artikel ilmiah, kita tidak menjelaskan secara spesifik apa itu media, tapi kita akan fokus menjelaskan kepada kerangka dasar teori kita itu berkaitan dengan keunikan kita ada di mana. Nah, di media diorama misalnya diorama, udah aja langsung spesifik ke dioramanya gitu loh, Bu maksudnya. Baik, Pak, ini langsung hapus aja. Iya, gitu aja. Kalau saran saya seperti itu. Eh, lanjut pada metode, Pak. Ya, metode. Untuk metode sama dengan pendahuluan, tidak boleh ada poin-poinnya, Pak. Nah, kalau untuk metode justru boleh disarankan biar lebih terbedakan. Agak unik ya, Bu Oke. ya. Oke, betul. Hmm, nggak apa-apa. Dan Untuk metode dibedakan, dibuat seperti ini justru lebih menarik. Kalau saya pribadi, biar Bapak Ibu untuk menulis artikel itu di bagian metode ini justru saya cenderung senang ada poin-poin seperti ini supaya terbedakan. Tapi kalau untuk bagian pendahuluan itu saya cenderung tidak menggunakan poin-poin lagi, tidak menggunakan subjudulnya lagi. Nah, ini sudah bagus, sudah dijelaskan karakteristik siswanya seperti apa, Ibu ya. Materinya seperti apa, siswanya bahkan di sini juga dijelaskan bahwasannya kira apa namanya keadaan siswanya seperti apa. Oke, nggak apa-apa, bagus Bu. Oke, desain prosedur. Nah, kalau misalnya ini oke boleh seperti ini, ya nggak apa-apa. Atau misalnya yang bagian atas ini Ibu buatkan dalam bentuk gambar juga nggak apa-apa loh Bu. gimana, Pak? Ibu juga sajikan dalam bentuk gambar juga boleh loh Bu. Yang gambar Oh, menggunakan boleh, tanda Pak. panah. Boleh, boleh, boleh. Gunakan tanda panah gambar apa namanya? Ada tahap pertama itu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, kembali lagi ke perencanaan, pelaksanaan. Jadi kan siklus ya. Boleh seperti itu juga nggak apa-apa. Iya. Oke, baik, Pak. Oke, nanti diperbaiki dulu Bu ya.
Nah, nanti penjelasannya oke. Terus nah ini SDN-nya jangan disebutkan Bu ya, sekolahnya di mana. Oh iya, ini masih Iya. Kenapa tak saya khawatir nanti masih ada. kalau misalnya siswa-siswi kita gitu kan misalnya hasilnya amit-amit gitu kan Bu ya, hasilnya amit-amit kurang bagus lah misalnya gitu. Tahu-tahu nantinya 5 tahun 10 tahun ke depan siswa kita baca dituntut, ibu kok bilang saya nggak bagus, karena kan nggak enak ya. Iya, betul, Pak. Makanya kita Untuk sebaiknya tahap yang tadi, tahap apa gimana Bu? intervensi guru, apakah nanti betul Pak seperti ini pada tahap pelaksanaan? Boleh, tapi nanti di sini mungkin bisa sedikit lebih dijabarkan ya Bu ya. Dijabarkan Eh, lagi. ini tahap pelaksanaan gitu kan ya, pengamatan. Tapi kan dia di bagian tahap pelaksanaan. Ini kan masih agak umum ya, biar dibagi kelompok, memperhatikan penjelasan guru, mempresentasikan. Nah, yang dioramanya di mana, Bu? Ini masih belum dijelaskan Pak di sini. Iya. Maksudnya keunikan dari aktivitas yang dilakukan oleh siswa kita di mana? Kan ini kan baru umum, sangat umum ya, Bu ya. Dibagi kelompok, terus kemudian. Tapi kalau misalnya kelompoknya 7 sampai 8, apakah tidak terlalu besar, Ibu? Mohon maaf. Iya betul Pak, ini dalam siklus 1 kelompoknya jumlahnya besar, nanti dalam siklus 2 itu kelompoknya lebih kecil Pak. Jadi anaknya lebih terarah gitu Pak. Kapan dijelaskan sama Ibu itu? Nanti dalam siklus 2 ada Nah, Pak. Ini iya, siklus boleh, 1. boleh, boleh. Oke, 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 sip, tidak apa-apa. Dijelaskan gitu, Nanti Bu ya. Yang dalam penting dijelaskan. siklus 2. Mm, mm. Oke, oke, oke. Ini dalam siklus 2-nya. Oke. Nah ini mungkin terlalu panjang juga jadinya ya, Bu. Ini sudah berapa halaman, Ibu? Ini, Bu, punten? Ini sudah 5 halaman Pak. Total seluruh halamannya berapa, Bu? Totalnya 10 halaman. Oke, masih cukup lah. Nggak apa-apa. Karena Ibu detail sekali ini menjelaskannya. Masih itu Pak, agak sama dengan Nah, PKP karena belum oke, terus hasil penelitian, terus ke bawah, Bu. pada hasil penelitian. Tadi saya lihat ada grafik di mana, Bu? Tadi itu tuh grafiknya, Bu? Di bawahnya Pak. Oh, di bawahnya. Ini Oke. hasil dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 3. Siklus 1, prasiklus, oke. Ini prasiklus penjelasannya. Sama Ibu ya, ini kan kita juga harus tahu Bu ya, apa itu di sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa Ibu ya. Iya, betul kayak tadi nggih Pak. Iya, kayak tadi Bu Nurlaili. Oke, baik. Ya, rata-rata hampir mirip ya Bu bentuk grafiknya Bu ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, terus ke bawah Ibu. Nah, nanti di sini saya belum melihat ada pembahasannya Bu. Tadi yang mirip dengan Bu Nurlaili tadi, kira-kira jika dibandingkan dengan punya orang seperti apa? Iya itu belum ada Pak. Nggih. Tapi secara umum kalau kelihatannya yang dari antar siklus itu, dia semakin lama semakin banyak yang tuntas, semakin lama semakin banyak yang tidak tuntas, semakin sedikit yang tidak tuntas Ibu ya. Iya betul Pak. Ya, oke, oke, nggak apa-apa. 24 siswa mencapai, oke. Terus ke bawah Ibu boleh bagian pembahasan nanti Ini diceritakan dari saja. pembahasan. Heeh. Oke, nah, sudah bagus ini. Ini kesimpulannya. Nah ya, nanti tinggal bagian pembahasan itu perlu di ini ya Bu ya, apa namanya, mohon maaf, di dilengkapi Ibu ya, bagian kira-kira jika dibandingkan dengan punya orang seperti apa gitu ya Ibu ya. Oke, baik Pak. Nggih, kesimpulan. Oke, udah bagus ini Bu Nida, tinggal sedikit-sedikit saja dipoles lagi ya. Untuk daftar pustakanya masih belum Pak, masih belum lengkap. Ya, Punten. oke, sebentar Bu, lihat di daftar pustaka Bu.
Nah, Bapak Ibu sekali lagi untuk di daftar pustaka dia harus urut abjad Bapak Ibu ya. Tidak boleh ngecelok-ngecelok. Tidak boleh loncat-loncat. Iya, masih. Jadi harus dari huruf A, B, C, D. Nanti dilihat lagi saja Ibu ya. Terkait bagaimana kita menulis daftar pustaka di video sebelumnya Ibu ya. Baik, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak atas Terima kasih koreksinya. Bu Nida sudah mencoba sharing. Nanti Bu Nida, nanti setelah direvisi sama Ibu ya, Bu Nulaili, Bu Adina, nanti tolong dikirim di grup ya, biar Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menjadikan inspirasi begitu. Iya, Ya, Bapak. Pak, baik izin Pak. dulu, Pak. Boleh, boleh Bu Umu, boleh Ya. silahkan. Sebentar ya, Pak. Tak bagiin dulu. Lagi. Kita minggu depan web lagi Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Enakan malam, mengenakan siang Bapak Ibu, mohon maaf. Enak malam. Ya udah minggu depan Malam Bapak. kita agendakan malam lagi saja ya. Iya, malam saja, Pak. Oke. Karena sama lalu saya juga sempat ada banyak yang minta apa jangan malam-malam kasihan jam istirahat katanya ya boleh. Makanya kemarin saya tawarkan siang gitu lah Bu. Oke, berarti minggu depan kita usahakan malam lagi nih Bapak Ibu ya. Biar nanti sepertinya Bapak Ibu lebih semangat, lebih leluasa bertanya kalau di malam hari. Iya, Pak. Mungkin kalau siang dekat dengan apa namanya sedang ngobrol dengan kolega atau ada supervisor, ada kepala sekolah Bapak Ibu jadi agak canggung. Monggo Bu Umu, silakan. Sudah muncul apa belum, ya, Pak? Barusan sudah muncul, tapi sepertinya Ibu pencet lagi stop share screen-nya, Bu. Oke, sebentar. Oke, sudah. Nah, oke, sudah. Mohon di... Emang belum tak ituin, Pak, yang identitas namanya. Oke, di ini aja dulu, Bu. Mohon maaf, Bu. Agak diperbesar sedikit, Bu. Kurang terlihat. Iya, Pak. Oke. Udah, ya, Pak? Upaya meningkatkan aktivitas dan hasil Aktivitas belajar. dengan metode demonstrasi menggunakan media LCD proyektor siswa kelas 2 SD Negeri Lengkong 1 mata pelajaran bahasa Indonesia materi bijak memakai uang. Ini Bu, mungkin ini sedikit saran nih Bu ya. Kalau untuk LCD proyektor itu mohon maaf sepertinya itu bukan media deh Bu. Kayaknya itu lebih ke alat deh Bu. Jadi kalau misalnya saya boleh memberikan saran, untuk judulnya mungkin lebih baik judulnya upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dengan metode demonstrasi pada materi bijak menggunakan atau bijak memakai uang. Itu aja sudah, Bu. Oh, menggunakan media LCD-nya nggak usah gitu, Pak. Lalu karena media LCD proyektor itu bisa apa namanya muncul pertanyaan nanti, bagaimana kalau seandainya tidak kalau bukan pakai proyektor bagaimana boleh tidak? Tapi dia misalnya menggunakan demonstrasi tetap, tapi dia demonstrasinya itu menggunakan gambar kan biasanya ada Bapak Ibu tuh yang punya gambar besar-besar ya. Iya, iya. Gitu. Jadi mungkin saran saya bagian di paragraf 2 di kalimat apa di baris kedua dan ketiga itu dihapus saja, langsung saja ke materi bijak memakai uang. Metode Nah, demonstrasi materi bijak memakai uang. iya Pak. gitu aja, gitu Ya, aja. gini aja ya Pak, di tak merah itu. Nggih, nggih, nggih. Oke. Lanjut ya Pak. Iya Ibu, monggo. Oke, terima kasih. Oke. Abstrak, nama sekolah nanti tolong Ibu ya. Hilangin aja ya Pak. Oke, Oh nggih, iya. Pak. Iya, nanti apa namanya? Tadi kita khawatir nanti suatu saat Bapak Ibu dituntut sama siswanya sendiri kan. Oh, iya. Atau misalnya ada orang tua yang mohon maaf. Jadi kalau gini Bapak Ibu, eh ada beberapa orang tua mungkin yang melek dengan apa namanya dengan aturan dan juga etikal bahwasanya kalau misalnya untuk siswa atau anak di usianya di bawah 15 tahun
pada prinsipnya ketika mereka akan diteliti, mereka harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, khawatir nanti Bapak Ibu apa namanya karena merasa bahwasanya oh ini kan siswa saya, kelas-kelas saya. Kemudian kita laporkan datanya. Nanti suatu saat mungkin saja akan ada yang kita tidak tahu bagaimana kabarnya begitu kan Bu ya. Suatu saat mungkin akan terjadi ada yang menuntut bahwasanya itu menggunakan melanggar kode etik dalam menulis artikel gitu bahasanya. Makanya kita Ah, disamarkan saja begitu ya Bu ya. iya iya. Berarti nanti misalkan ada itu aktivitas bijak sampai bijak memakai uang aja ya Pak. Iya, Nama sekolahnya nggak usah dicantumin ya Pak. iya. Ya, ya, terima Oke, kasih Pak. oke. KKTP, 6 KKTP kriteria ketentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Hmm. Oke, 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 that's good. Oke, lanjut Bu ke bawah Bu. Nanti yang media Ini proyektornya Pak juga dihapus ya Bu. untuk ya, berarti ini untuk media proyektornya juga ikut dihapus ya Pak. Iya, iya, Ya, iya. oke, oke, oke. Sampai kepada metode demonstrasi saja, gitu aja. Oke. Oke. Terus kata kuncinya aktivitas belajar, hasil belajar, metode demonstrasi. Ya, ini nanti dihapus lagi. Ah, ah. Nah, nanti mungkin materinya bijak menggunakan uang. Nah, gitu aja. Oke. Oke. Nah, kalau ini mohon maaf Ibu kita masih menggunakan SKKD. Sepertinya sudah tidak ya Bu untuk kurikulum Merdeka Bu. Iya, sudah. Iya, tidak Pak. Nah, nanti untuk bagian sini nanti Ibu perlu diupdate fokus ke di buku apa namanya di template yang disediakan itu, di panduan itu spesifik Hmm? ke ininya Ini ya Bu ya, Pak. ke ah, ah. Yang Spesifik ini ke sampai sini. apa namanya sesuai dengan kurikulum saja gitu maksudnya ya. Oke. Oke, oke, Pak. Hmm, itu mungkin perlu dikaji lagi karena SKKD itu kalau tidak salah KTSP Bu ya. Oh iya Pak, iya. Eh, KTSP kita masih menggunakan SKKD. Kalau kurikulum 2013 kita pindah menggunakan KIKD. Nah, sekarang kita Iya, sudah iya. menggunakan CP, TP, ATP kan gitu. Oke. Oke, oke, 2000 oke sudah balik. KTP. Nah, oh iya Bapak Ibu, di sebelumnya tadi saya di tulisannya Bu Nida tadi saya lihat ada yang bagus yaitu terkait ketika Bapak Ibu membuat singkatan, meskipun singkatan itu terkesan umum, biasakan membuat dia lengkap terlebih dahulu, misalnya KKTP. Kita ingin menggunakan KKTP nanti sebagai akronim begitu kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus jelaskan dulu KKTP yang dimaksud itu seperti apa. Berarti Bapak Ibu tuliskan dulu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurung tata KKTP. Nah, gitu Ibu ya. Oh iya, iya. Untuk memperjelas ya Pak ya. Karena kalau singkatan Bapak Ibu kalau diperjelas karena akronim itu bisa saja Bapak Ibu boleh saja. Misalnya uang saku. Uang saku Bapak Ibu karena bakal banyak digunakan, udah saja dibuat US. Boleh nggak? Ya boleh, tidak apa-apa. Iya, Tapi kita harus definisikan dulu apa itu dari US atau apa itu dari KKTP di sini. iya, Pak. Ya. Gitu ya Bu ya. Kayak ini juga yang masalah apa namanya masalah tempat tolong diperbaiki. Terus ke bawah saja Bu. Kita lihat ke bawah. Refleksi, oke, 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 oke. Nah, ini bagus nih, berdasarkan refleksi hasil pembelajaran. Berarti kan ini sudah hasil penelitian awal gitu kan ya, nggak apa-apa, oke. Karena ini media LCD proyektor ya, oke ini perlu Ya, ini diperbaiki nanti lagi. ya dihapus Oke, ya Pak. diperbaiki. Oke, nas ke bawah Bu, metode demonstrasi langsung aja ke metode demonstrasinya. Oke. Latar belakang di atas, fokus. Nah, nanti ini dikaji lagi Bu ya, karena di sini ada beberapa kalimat yang harus diperbaiki seperti LCD Korea, LCD, kemudian nama sekolah itu diperbaiki juga nanti di sini. Iya Oke, Pak. kerangka dasar teori. Kerangka dasar teori, nah, ini juga mungkin perlu diupdate Ibu ya. Fokus saja ke metode demonstrasi Ibu ya. Iya, iya Pak. Soalnya ngikutinnya itu Tidak siapa perlu di, judul gitu. nggih, nggih. Jadi fokus saja ke metode Oh, demonstrasinya metode aja saja. ya Pak ya. Mm-mm. LCD proyektor itu bukan bukan media, itu alat. Oke, oke Pak.
Metode penelitian. Oke, berarti Ibu juga suka gayanya gaya penjelasan langsung ya. Oke, enggak apa-apa. Ini deh penulisan saja. Oke, yang penting lengkap. Nama-nama tuh tolong diperbaiki terus ke bawah Ibu. Penelitian tindakan kelas. Oke. Oh iya, satu lagi ini Bu. Untuk menyebutkan nama orang itu tadi tolong Ibu Pak Ibu bisa gunakan nanti contoh gaya tadi atau cara dari Bu Nurlaili tadi yang menggunakan istilah. Misalnya di sini Ibu menggunakan teman sejawat namanya Umi Fah Berhati-hati. Farhatilah. Nanti Ibu ceritakan bahwasanya pelaksanaan penelitian ini melalui perbaikan pembelajaran menggunakan teman sejawat dalam kurung inisial UM gitu aja Bu. Tidak boleh disebutkan nama Nggak usah sebenarnya pakai Bu. nama ya, Pak? Iya, dalam kurung inisial Oke. UM gitu aja. Atau mungkin kalau Oke. misalnya Ibu mau ini, misalnya Ibu mau apa namanya, mau bingung nih UM gitu, US gitu, UF gitu kan ya. Ibu bilang aja Nanti nama coba samaran UM Umi juga gitu. baik-baik, Pak. Dalam kurung nama samaran Umi Oke. misalnya, atau UF tadi gitu kan ya. UM kayak gitu aja boleh, Pak? Kasih keterangan Bu UM itu apa nama apa inisial gitu lah, inisial UM gitu Bu, atau inisial UF gitu. Kasih keterangan itu Oke. inisial. Karena dia bukan singkatan, tapi dia itu adalah inisial dari teman sejawat Ibu. Berarti misal Umi Farhatila, UM kayak gitu aja, Pak. Dikasih keterangan Bu, inisial UF gitu Bu. Oh, inisial US gitu. Iya, kasih dalam kurung inisial UF. Nah, gitu. UM dalam kurung. Udah gitu aja, sampai itu aja. Oh, Nah, belakangnya dihapus juga. Kan itu kan terlalu spesifik, tidak boleh. oke. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini agak apa namanya? Ini agak agak kentara. Ini yang Bu apa namanya? Yang Bu Umi sampaikan. Ini paragraf berikutnya. Ini Bu Umi hanya satu kalimat. Kan nggak boleh Bapak Ibu ya. Untuk Iya, paragraf itu kan harus terdiri dari beberapa kalimat. Nah, iya, ini eh, belum pen- ditambahin sih, Pak. Belum Nggih, dilengkapi. dilengkapi ya Bu ya. Karena di bagian Oke. metode, Ibu perlu salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana teknik pengumpulan data dan pengolahan datanya dan juga intervensi gurunya. Nah, saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan mengenai intervensi guru. Bukan apa-apa Bapak Ibu, karena kita penelitian tindakan kelas. Jadi kita harus jelas apa intervensi, apa tindakan yang kita lakukan kan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Nggih, gitu. Berarti nanti ini tinggal ditambahin intervensi kelasnya ya, Pak? Intervensi guru, ya. Oh, Kemudian dijelas. intervensi kelas. Ya, intervensi guru. Mohon maaf, Pak. Intervensi guru, kemudian juga dilengkapi dengan teknik pengumpulan data dan analisis datanya. Instrumennya apa Oke. saja yang digunakan. Oke, Pak. Ya, baik. Oke, bertahap saja. Nggak apa-apa, santai aja, Bu. Oke, Pak. Kemudian kita lihat ke Mohon bawah. bimbingannya ya, Pak. eh, Hasil dan pembahasan. Deskripsi hasil Iya, penelitian. nanti lengkong satunya dihapus, Pak. Oke. Ya, terus ke bawah, Ibu. Boleh, Ibu. Terus ke bawah, Bu. Oke, Pak. Saya perlu melihat secara keseluruhan. Ke bawah. Hasil. Oke. Oke, terus ke bawah Ibu. Ke bawah lagi ya, Pak. Terus ke bawah Bu, boleh Bu. Terus. Terus Ibu. Nah, ya, terkait keterlaksanaan ini. Oke. Terus ke bawah Ibu, boleh Bu. Ya, Pak. Oke, terus ke bawah. Yuk. Nah, Bapak Ibu, untuk keterlaksanaan, Bapak Ibu tidak perlu sajikan tabel hasil pengamatan ini. Untuk keterlaksanaan, Bapak Ibu cukup ceritakan secara deskriptif. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran itu? Apakah pembelajarannya terlaksana dengan baik? Bagaimana kendalanya? Bagaimana cara mengatasinya? Atau apapun itu. Jadi tidak disajikan dalam bentuk tabel ini ya Ibu ya. Oke. Berarti hanya Eh, dijelaskan saja ya, Pak. Gitu. dijelaskan saja secara deskriptif seperti apa
keterlaksanaannya itu. Ya, soalnya ini baru tak ituin semua sih, Pak. Nggak apa-apa. Nah, ini aktivitas juga dijelaskan, dijabarkan ya Ibu ya, Nggak diceritakan, usah diituin dideskripsikan. tabelnya, iya, Pak. Nggih. Oke. Nah, ini Hasil belajar, coba. kalau hasil belajar ini dicantumin tabelnya, Pak. Nah, ya. Untuk hasil belajar Bapak Ibu ini cukup sering kami temukan. Bapak Ibu sekali lagi, nama guru saja harus disamarkan, apalagi nama sekolah saja harus disamarkan, apalagi nama siswa kan Ibu ya. Nah, berarti Jadi ini kita nama siswa disingkat aja ya, Pak. iya, nah Oh, justru gini. oke, Misal sebentar Ibu. Alaika Rahma AR kayak gitu aja ya, Pak, berarti. Heeh. Tapi biasanya Bapak Ibu untuk bagian ini kita tidak menampilkan secara keseluruhan seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh yang kemarin di artikel, coba mungkin Ibu bisa lihat di artikel sebelumnya yang kita bagikan di grup, itu untuk menceritakan hasil belajar, cukup hasil pengolahannya saja yang diceritakan. Misal, contoh, hasil belajar siswa pada perbaikan siklus 1. Misalnya, siswa yang tuntas berapa persen, yang belum tuntas berapa, rata-rata yang tuntas berapa, rata-rata total rata-rata kelas berapa. Gitu Oh, aja. iya, Pak. Tidak per orang gitu loh, Bu. Keseluruhan aja berarti ya, Pak. Nggih, Pak. Iya, per kelas karena kita kan tinjauannya kan klasika. Nah, gitu ya Bu ya, untuk ke bawah juga perlu Sama ya, disamakan Pak. seperti itu. Iya, Iya. Pak. Nanti coba dicek kembali, itu Bapak Ibu silakan di-scroll lagi grupnya, karena di grup itu ada contoh artikel yang juga sudah dipublish. Nah, nanti Bapak Ibu juga jika merujuk seperti itu, ya artikel Bapak Ibu ada kemungkinan bisa juga dipublish begitu. Nah, ini seperti ini Bu. Nggih, Pak. Persentase pelaksanaan perbaikan pembelajaran prasiklus, persentase 30%, siklus 1 76%, siklus 2 80%. Lah, gitu aja persentasenya Oh, iya. saja. Lebih Jadi simpel yang ya, Pak. iya, jadi yang kita tampilkan itulah Bapak Ibu di hasil penelitian dan pembahasan itu, yang kita tampilkan itulah data yang sudah kita olah, bukan Oh, data iya. mentah. Mm-mm. Nah, ini aja Bu. Berarti grafiknya aja ya, Pak. Nggak usah detail itunya. Iya, karena kan Ya, Pak. nanti Ibu jabarkan di situ kira-kira seperti apa dia ya. Nah, di kesimpulan tidak boleh disajikan seperti ini, Ibu ya, punten Ibu. Iya, Pak. Ini belum revisi lagi, Mm-mm. Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Kan justru kalau ditampilkan seperti ini, Ibu kebayang ya, Ibu ya, diperbaikinya seperti apa. Iya, Gitu. Pak. Berarti kalau di kesimpulan itu ya berarti langsung kesimpulan hasil penelitiannya aja ya, Pak. Iya, langsung. Mm. Kesimpulan itu intinya adalah menjawab tujuan penelitian atau menjawab rumusan masalah. Oke, oke, Pak. Ini baru sedikit sih, Pak, daftar pustakanya. Nggak apa-apa, Ibu. Nanti, nah untuk daftar pustaka, Bapak Ibu, kan kemarin Bapak Ibu sudah diarahkan untuk menggunakan referensi yang 10 tahun, Bapak Ibu ya? 10 Oke. tahun apa 5 tahun, Bapak Ibu? Bentar. 5 tahun, Pak, 5 tahun. Oh, 5 tahun ya, 5 tahun, maaf. Nah, 5 tahun berarti nanti yang dihitung itu adalah yang 5 tahun. Contoh di sini apa namanya, Bu Umi menggunakan buku tahun 2003, berarti itu tidak dihitung. Oh Nanti iya, ada poin Pak. penilaiannya Bapak Ibu. Jadi yang bisa dihitung itu adalah yang masuk kategori. Misalnya, yang masuk kategori cuma 3, ya 3/10 dari 10, ya cuma nilainya cuma 3 gitu loh. Oh iya, Pak, iya, Pak. Pak, maaf Pak, Ya Bu? mau bertanya Ya Pak. Bu? Boleh. Waktu pertemuan web yang pertama itu, ini saya catat di catatan saya itu, 10 tahun Pak, bukan 5 tahun Pak. 10 tahun berarti saya juga lupa tadi Bu. 10 tahun Bu ya? Oh, 10 tahun. Iya, Pak, maaf, Pak.
Heeh. Berarti 10 tahun nih Bu ya. Tadi makanya saya Iya, ingin 10 memastikan tahun lagi ya, ya. Pak. Iya, Pak. 10 tahun. Ya berarti kan yang Dewi John itu kan nggak bisa masuk, yang Jack nih, apalagi Nasution ini. Iya, Pak. Nah, berarti ini yang bisa dihitung baru 2 ini Bu. Nah, berarti kan baru 2 poinnya gitu loh maksudnya. 2011 iya, Pak. Mm-mm. Ya, Pak. Gitu ya Terima Bu ya. kasih, Pak. Nggih. Ye. Oke, terima kasih Bu Umi yang sudah coba sharing. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Pak mau bertanya boleh ya Pak? Boleh Bu, sangat boleh Bu. Oke. Misalkan nih jurnal-jurnal referensi kita itu yang berbahasa Inggris begitu ya Pak ya. Nggih, Jadi kan nggih. otomatis itu kita kan pakai dengan bahasa Indonesia. Nah itu juga tetap harus diparafrase begitu ya Pak ya. Diparafrase karena nanti yang Ibu sajikan di Ya. dalam itu kan idenya. Ide dari si penulis itu kemudian Ibu terjemahkan dengan bahasa Ibu kan gitu ya. Oh ya, baik Pak. Bukan Kalau misalkan kalau bukan di copy mengutip paste. langsung itu apa namanya? Kalau mengutip langsung berarti kan ini ya Pak, mengambil dari misalkan harus sama persis dengan yang kalimatnya yang di jurnal acuannya itu atau bagaimana Pak? Kalau seandainya ada kutipan langsung, berarti di situ pakai bahasa Inggris juga atau tetap semuanya full dalam bahasa Indonesia begitu Pak? Itu yang dari kemarin saya bingung sih Pak. Nggih, nggih. Kalau Ibu menggunakan kutipan langsung, itu biasanya orang akan menggunakan bahasa aslinya. Jadi kalau misalnya bukunya berbahasa Oh, baik Inggris, Pak. nanti kutipan langsungnya berbahasa Inggris. Tapi konsekuensinya adalah Bapak Ibu kan nanti artikel Bapak Ibu kan akan dicek Bapak Ibu ya. Akan dicek kemiripan atau ya Ya. similarity kemiripan. Khawatirnya ketika Bapak Ibu menggunakan kutipan langsung, itu diidentifikasi oleh mesin, itu Bapak Ibu copy paste. Padahal kan maksudnya kan kita kutipan langsung Bapak Ibu ya. Kalau misalnya manusia mungkin bisa memahami itu bahwasanya itu kutipan. Tapi kadang yang namanya mesin Bapak Ibu dia tidak bisa membedakan. Ini ranahnya adalah kutipan, ini ranahnya adalah copy paste kalimat biasa. Nah, itu dikhawatirkan. Makanya saya tidak menyarankan Bu Naomi untuk menggunakan kutipan langsung. Udah aja kita gunakan kutipan yang sudah diparafrase sama kita. Gitu Ibu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Eh, Dari kemarin leb- saya nulis bingung di situ. Ya, iya. baik. Makasih Eh, Pak. Nggih, saya khawatir aja nanti bisanya Bu Naomi udah bikin naskah bagus-bagus gitu kan sudah karyanya sudah oke dari segi makna dan segi kedalaman konten. Tahu-tahu ketika dicek, oh ini ada beberapa kutipan langsung. Oh nanti similarity-nya meningkat. Nah, kalau similarity yang meningkat Bapak Ibu itu sebagaimanapun saya ngasih nilai Bapak Ibu tetap tidak lulus nanti jadinya. Karena similarity itu adalah apa namanya? Sudah melanggar kode etik bahasanya bahasa orang-orang di apa namanya bahasa tim dari UT itu similarity yang tinggi berarti idenya atau penulisannya itu bisa saja itu tidak original begitu bahasanya. Itu nggih Ibu Bapak ya. Jadi bukan tidak boleh tapi saya sangat tidak menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan kutipan langsung. Udah jadi parafrase aja. Oke. Pak, Pak kalau buku itu juga 10 tahun, Pak? Atau Iya, bagaimana, Pak? 10 tahun Bu Sama. Naomi ya. Saya khawatir saya salah. 10 tahun Bu Naomi tadi ya. Bu Naomi tadi mengkonfirmasi 10 tahun, Bu. Iya, Pak. Eh, Berarti kalau misalnya sekarang 2024, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2018, 2017, 2016, 2015. Jadi maksimal tahun 2000 yang dihitung itu dari 2015 sampai 2024 ya, Bu. Pak, nanti kalau tahunnya kita, naskah kita itu ada kemiripan gitu gimana, Pak? Ngeceknya kita cek dulu apa Di gimana, Pak? tugas 4, Bu, di tugas 4.
Di tugas 4 nanti Bapak Ibu itu bisa mengecek. Cuman maksimal pengecekan 3 kali. Jadi nanti misalnya Bu Nur Laili sudah selesai nih, sudah saya ACC tugas 3-nya. Bu Nur Laili upload tugas 4. Nah, Bu Nur Laili punya kesempatan untuk ataupun Bapak Ibu yang lain punya kesempatan untuk memperbaiki naskah supaya nilai similarity-nya turun atau di bawah 30%. Oh, Ya, iya, iya, iya. sebanyak 3 kali, sebanyak 3 kali. Nah, eh untuk mengantisipasi itu, biasanya tahun lalu itu ada beberapa Bapak Ibu yang juga berinisiatif mencoba untuk mengecek sendiri. Itu ada beberapa platform yang menyediakan pengecekan. Memang Iya. biasanya berbayar, tapi tidak. Kalau setahu saya tidak mahal, Bu. Sekarang cuma 5.000, ada cuma 10.000 gitu. Nggak Oh, mahal iya. gitu. Nanti dicek dulu di situ. Itu ada beberapa tahun lalu itu ada beberapa mahasiswa yang mengecek terlebih dahulu, inisiatif sendiri gitu. Jadi mereka nyari di di marketplace misalnya begitu, Iya. mereka ngecek ya, dicek dulu nanti ketika di submit nanti hasilnya sudah rendah, tidak tinggi lagi begitu. Karena Iya, iya. yang disediakan oleh UT di tugas 4 itu hanya maksimal 3 kali. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, Bu. Begitu Bapak Maaf Ibu? Pak, mau Oh ya, boleh, boleh. ya itu kan tadi kan sebelum kita upload kita bisa ngecek di platform lain untuk mengecek Mm-mm. plagiasinya. Dari Bapak itu ada rekomendasi platformnya apa enggak? Kalau tahun lalu itu UT tuh menggunakan apa ya namanya? Lupa saya, nanti saya coba cek lagi Bu ya. Tapi ada beberapa yang biasanya digunakan. Yang paling umum itu misalnya Plagiarism Act misalnya, atau bisa juga menggunakan Turnitin, atau juga bisa menggunakan Plagiarism Checker. Nah, itu macam-macam. Tapi nanti relatif hasilnya itu tidak terlalu jauh berbeda begitu Bu. Tapi yang saya tekankan jangan gunakan yang gratisan. Kenapa? Karena yang digunakan, yang kalau Bapak Ibu menggunakan yang gratisan itu biasanya dia tidak maksimal mencarinya. Jadi nanti tertipu. Bukan tertipu dalam artian apa ya? Berdasarkan hasil pengecekan Bapak Ibu menggunakan yang gratisan itu kan misalnya hasilnya sudah bagus 7%. Tapi tahu-taunya karena dia menggunakan versi gratisan dan tidak bisa mengecek secara keseluruhan artikel Bapak Ibu, nah itu nanti bisa jadi ketika dimasukkan ke tugas 4 dia tinggi lagi begitu. Tapi itu tapi pede saja Bapak Ibu. Apa namanya Bapak Ibu, kalau selagi Bapak Ibu punya ide sendiri, menulis sendiri, tidak banyak mengkopas punya orang, saya yakin itu nanti juga apa namanya similarity-nya tidak terlalu tinggi. Tapi untuk jaga-jaga boleh dicek aja di apa namanya? Di apa nama di ini namanya apa namanya Bapak Ibu di marketplace ada beberapa yang menyediakan jasa seperti itu. Nggak terlalu mahal, setahu saya cuma 5.000 atau 10.000 untuk satu kali pengecekan. Itu Bapak Ibu Baik ya. Pak. Tapi tidak wajib. Sekali lagi tidak wajib, itu hanya alternatif jika Bapak Ibu ingin was-wasnya begitu. Begitu Bapak Ibu, cukup? Cukup ya Bapak Ibu ya. Kita cukupkan apa namanya diskusi malam hari ini. Mohon diingatkan Bapak Ibu untuk besok saya bisa mengupload